Infeksi FG yang ditakuti banyak orang kini malah terjerat pada gadis baptisanmu yang lemah lembut, bahkan rela memberimu segerombolan anak ular. Semua ini karena sistem iblis wanita yang kamu aktifkan setahun lalu setelah melintasi kiamat. Cukup dengan check-in setiap hari, kamu bisa meningkatkan nasib burukmu, dan setiap kali berhasil menyebabkan nasib buruk, kamu akan mendapatkan hadiah. Awalnya kamu sangat bersemangat, membayangkan dirimu bisa mendominasi kiamat dengan 2 pelukan. Namun, seiring dengan meningkatnya nasib burukmu, kamu menyadari bahwa nasib buruk ini tidak memberikan dampak apapun bagi manusia. Bahkan penjual sayur di sebelah pun tidak mau melihatmu 2 kali. Tapi saat menghadapi zombie dengan tatapan penuh nafsu yang membara, kamu baru sadar ada yang tidak beres dengan sistem ini. Di tengah keputusasaan, seorang gadis berseragam JK sedang menatapmu tak henti-hentinya. Siapa orang aneh ini di siang bolong? Berani-beraninya keluar merayu orang lain tanpa melihat penampilanmu sendiri. Menghadapi ejekan itu, kamu sama sekali tidak marah. Malah, kamu sudah terbiasa. Ini sudah kali ke-60mu merayu di minggu ini, dan semuanya ditolak mentah-mentah. Saat ini, kamu melihat 100.000 poin di sistem, dan poin ketampananmu terlihat seperti iblis. Mungkinkah arahku yang salah? Jika wanita tidak tertarik, apakah aku harus? Kamu merenung. Tapi begitu memikirkan ini, kamu menggelengkan kepala. Kamu membuang pikiran mengerikan itu. Aku tidak tertarik pada pria. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Sistem ini tidak mungkin hanya untuk dilihat. Pasti ada cara lain untuk menggunakannya. Saat kamu sedang memikirkan cara merayu yang berbeda, sebuah telepon tiba-tiba berdering, membangkitkanmu. Oh, astaga, kamu lagi-lagi mengganggu wanita. Apa kamu tidak tahu seperti apa penampilanmu? Itu suara kepala Departemen Sulin. Mendengar peringatan tajam ini, kamu seketika kehilangan kata-kata. Kak Ling. Sebelum kamu sempat menjelaskan, Sulin di ujung telepon memotong dengan tegas, berhenti bicara omong kosong. Apa kamu lupa misi besok? Segera kembali sekarang. Kalau tidak aku tidak akan mengampunimu. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Kamu tertegun sejenak, lalu teringat misi besok. Sebagai anggota divisi operasi ke-6 Gerbang Api, besok kamu akan pertama kali keluar kota untuk menghadapi zombie. Sejak kamu melintasi dunia dan menjadi anggota baru di divisi operasi, tepat 1 tahun telah berlalu untuk pelatihan. Awalnya, masa pelatihan untuk anggota baru setidaknya 1,5 tahun. Namun, di luar Gerbang Api ke-6, sebuah pos terdepan tiba-tiba kehilangan kontak. Aliansi manusia kemudian menugaskan tim kecil ini untuk menyelidiki. Tidak ada pilihan lain. Tentara mematuhi perintah sebagai tugas utama. Tentang sistem Dewi. Bisa dibicarakan nanti saja. Keesokan harinya, kamu berkumpul tepat waktu di lapangan latihan. Laporan misi hari ini sudah kalian lihat sebelumnya. Saya harap kalian sudah siap. Mulai sekarang, bersiaplah. Sulin memasang ekspresi serius, menatap para anggota divisi dengan tatapan rumit. Misi hari ini pasti akan sangat berbahaya. Entah berapa banyak yang akan kembali hidup. Para anggota divisi memasuki gudang senjata khusus divisi operasi. Sayangnya, dengan tingkat divisi 9, mereka hanya bisa memasuki gudang senjata dasar. Di sini juga hanya ada peralatan misi paling dasar. Senapan mesin, granat, bazooka, bahkan parang pun ada. Kamu berbelok ke kiri di gudang senjata dasar, dan akhirnya matamu tertuju pada baju zirah tua yang berkarat. Lindungi tubuhmu dengan baju zirah itu. Dengan begitu, zombie tidak akan bisa menyebarkan virus. Tapi kelemahan baju zirah ini juga sangat jelas, yaitu terlalu berat. Ini barang bagus, kamu tersenyum lebar. Maka selanjutnya muncul keraguan yang absurd seperti ini. Yang lain tertutup senjata dan amunisi, hanya kau yang datang dengan baju zirah tebal. Sulin mengerutkan kening dengan aneh, tapi hanya mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Hahaha, Lingran, seberapa takut mati sih kau ini? Memakai baju zirah setebal ini pasti panas. Petugas di sampingnya tertawa mengejek, sudut bibirnya terangkat. Mengejekku takut mati? Atau langsung saja kau ajukan permohonan pada kepala bagian, biar kau menyerah saja misinya. Sungguh mempermalukan bagian aksi kita. Kau pikir itu keren dengan wajah meremehkan. Nantinya, saat benar-benar bertemu zombie, kalian akan tahu betapa bijaknya pilihanku. Diam semuanya, suara Sulin yang kesal terdengar. Orang-orang di sebelahnya segera terdiam, menarik pandangan mereka, dan berani menatap Sulin. Aku peringatkan kalian, hari ini misi kita hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Semangat! Naik ke mobil. Sulin memberi perintah, para petugas bagian aksi 9 segera naik ke kendaraan lapis baja aksi. Melalui kaca khusus, kendaraan lapis baja memungkinkan melihat situasi di luar dari kabin belakang. Kemampuan mengemudi Chen Qi cukup baik. Dia bertanggung jawab mengemudi, sementara Sulin dan yang lain berada di belakang kabin untuk mengatur misi. Waktu berlalu detik demi detik. Sulin melihat peta dan menemukan bahwa mereka telah tiba di dekat lokasi. Dia segera memerintahkan, baiklah, lewati bukit itu. Di balik bukit itu adalah pos penjajakan di zona aman keempat. Pergi ke sana dulu dan lihat situasinya. Chen Qi menginjak gas. Kendaraan lapis baja itu naik ke lereng bukit.
Begitu berhenti, orang-orang belum sempat melihat jelas situasi di depan. Mereka mendengar seruan kaget dari Chen Qi. Apa? Ini? Yang Lai terkejut dan melihat keluar dari kaca kendaraan lapis baja. Pupil matanya langsung menyusut. Dia buru-buru berkata, "Mundur, cepat mundur." Ya Tuhan, seluruh bukit dipenuhi zombie. Seorang petugas ilmiah menempel di kaca jendela. Melihat ke arah lereng bukit itu, zombie-zombie berdesakan seperti air pasang, memenuhi ruang. Hampir tidak ada celah yang terlihat. Mereka tanpa ekspresi, mata kosong. Seolah dikendalikan oleh kekuatan misterius, mereka berdiri rapi di sana. Bahkan Sulin yang pernah bertempur pun melihat pemandangan ini. Tidak bisa menahan napas dingin. Pantas saja saat misi penjajakan tidak ada ancaman. Zombie-zombie di pos ini, kelihatannya ada ribuan. Rekan-rekan kita itu mungkin sudah menjadi bagian dari mereka. Apa itu? Seseorang menunjuk ke depan. Semua orang mengikuti arah pandangan itu, dan terlihat di tengah ribuan zombie itu. Tampaknya ada makhluk terinfeksi yang berbeda. Ia memiliki tubuh ramping seperti gadis muda. Dari dada ke bawah, ditumbuhi tunas hijau kebiruan, dan memiliki ekor seperti ular. Makhluk terinfeksi khusus kelas F. Wanita ular, Sulin terdiam, berkata dengan susah payah. Makhluk terinfeksi khusus? Benar-benar makhluk terinfeksi khusus? Pantas saja rekan-rekan di pos penjajakan itu lenyap semua. Ternyata karena serangan dari infeksi khusus kelas F. Kita bukan tandingannya. Ayo kabur. Di sekeliling, orang-orang panik. Takut diperhatikan oleh para wanita ular di kejauhan. Bagaimana mungkin ada infeksi khusus di zona aman keempat? Ini bukan masalah kecil. Harus segera dilaporkan ke aliansi. Sulin memutuskan dengan cepat. Memutuskan untuk segera kembali ke pangkalan penyintas. Kejadian di sini sudah di luar jangkauan mereka. Hanya dengan meminta bantuan dari pengguna kemampuan di menara kemampuan, kekacauan di sini bisa diatasi. Chen Qiang dengan tegas mengemudikan kendaraan lapis baja. Bersiap untuk berbalik dan pergi. Namun, saat mencoba menyalakan mesin, kendaraan lapis baja itu tidak merespon. Tidak dengar kita harus mundur? Kenapa kau masih berlama-lama? Melihat kendaraan tak kunjung menyala. Yang Lai langsung cemas. Mobil sepertinya bermasalah. Chen Qiang terus-menerus menyesuaikan panel instrumen. Namun, terdengar hanya suara dengungan rendah dari kendaraan lapis baja itu, tanpa ada tanda-tanda pergerakan. Terlalu berat. Meskipun tangki bahan bakar penuh saat kita datang, sebagian sudah terkonsumsi di perjalanan. Jika ingin mesin menyala, beban harus dikurangi, kata Chen Qiang dengan cemas. Jumlah zombie di depan terlalu banyak. Jika ingin pergi, tentu harus diam-diam. Tapi jika bahan bakar tidak cukup, mesin kendaraan lapis baja tidak bisa menyala. Akan ada ancaman terdeteksi. Kurangi beban. Buang semua barang yang tidak perlu. Sulin bereaksi cepat. Mendapat solusi. Begitu dia berkata begitu, pandangan semua orang tertuju padanya. Bicara soal beban, kau punya banyak baju zirah tebal. Katanya sekitar 100-200 kilogram. Ini salahmu, dasar bodoh. Kenapa harus pakai baju zirah? Bahan bakar habis begitu cepat di perjalanan. Pasti karena kau. Yang Lai marah dan mengutuk. Jangan berisik. Sulin mengerutkan kening, lalu menatapmu, Ling Chen. Buang baju zirahnya. Ingat, lakukan dengan pelan. Pokoknya jangan sampai para zombie mendengar. Sudah begini, baju zirahnya tidak bisa diselamatkan lagi. Terpaksa, kau hanya bisa menurut dan buru-buru. Di dalam kendaraan lapis baja, kau melepas baju zirahnya. Kemudian Chen Qiang mengoperasikan kendaraan, membuka pintu kendaraan lapis baja. Ingat, pelan-pelan saja. Jangan sampai para zombie mendengar suara apapun. Sulin terus mengingatkan. Kau mengangguk, lalu memeluk baju zirah yang berserakan, turun dengan hati-hati, dan membuangnya ke dalam tabung di samping. Untung gerakanmu sangat hati-hati, jadi tidak mengeluarkan suara. Selesai, kembalilah. Sulin menghela napas lega. Tidak bisa, kata Chen Qiang tiba-tiba, sambil menunjuk panel instrumen. Kepala bagian, beban kita sekarang pas. Jika Ling Chen naik, mesin tetap tidak akan menyala. Sulin terkejut, lalu berkata dengan tegas, tidak, kurangi beban lain. Biarkan Ling Chen naik. Kita hanya tersisa senjata. Yang Lai berkata dengan cemas. Jika kita membuang senjata, bagaimana jika kita bertemu gerombolan zombie di jalan? Kita masih akan dalam bahaya. Bagaimana kalau kita biarkan Lin Fen berjalan kembali dari sini? Beri dia peta. Meskipun begitu, siapapun yang mendengarnya tahu bahwa berjalan kembali dari zona aman keempat, dengan jarak sejauh itu, dan masih ada zombie berkeliaran di jalan, berjalan kembali sama saja dengan mencari mati. Tidak mungkin. Sulin menolak mentah-mentah, lalu mulai mengamati di dalam kendaraan lapis baja, mencari sesuatu yang bisa dibuang. Kalau tidak, tatapan Yang Lai tiba-tiba berubah. Dengan gerakan kilat yang tak terduga, dia menampar bagian belakang leher Sulin. Sulin mengerang kesakitan dan terlempar ke depan oleh Yang Lai. Sambil mengusap lehernya, dia berteriak marah, Lin Fen, aku akan memberimu peta, kamu jalan sendiri.
Kamu tidak boleh naik mobil. Bahan bakar kita tidak cukup, semua ini karena kamu yang bertanggung jawab. Melihat wajah Sulin yang memerah, amarah Yang Lai membuncah. Masalah yang bisa diselesaikan dengan beberapa senjata, tapi kamu malah membuatku turun? Yang Lai mencibir, kamu benar-benar membalas dendam pribadi. Yang Lai tersenyum sinis, lalu menoleh ke arah orang lain di sebelahnya. Dia bertanya, Lin Fen ingin kalian membuang senjata. Kalian memilih mana? Membuang senjata atau membiarkannya jalan sendiri? Yang lain saling pandang, tidak ada yang berani berbicara. Jelas apa maksud mereka. Lihat, kelompok kecil harus patuh pada kelompok besar. Kamu sebaiknya jalan sendiri saja. Yang lain mencibir, lalu berbalik. Chen Qiang bersiap untuk mengemudi pergi. Meskipun Chen Qiang sedikit ragu, memikirkan bahwa yang ditinggalkan adalah Lin Fen, rasa bersalah di hatinya sedikit berkurang. Saat itu juga, kemarahan di mata Lin Fen membuncah. Dia berlari cepat ke dekat pohon tadi. Dia mengambil helm yang berat. Yang Lai, kamu pikir kamu siapa? Kalian mau aku mati? Tidak ada satupun yang bisa lari. Sambil berkata begitu, dia mengangkat helm di tangannya dan membantingnya keras ke permukaan kendaraan lapis baja. Suara keras itu seketika menarik perhatian gerombolan zombie di kejauhan. Yang Lai tiba-tiba meringis kesakitan, keringat dingin mengalir. Pandangan wanita ular dari kejauhan juga tertuju ke arah sini. Orang gila. Orang gila ini. Yang Lai menerjang maju dan menendang perut Lin Fen, lalu berbalik dan berteriak. Cepat jalankan mobil. Kenapa masih diam saja? Kalau tidak segera pergi, kita semua akan mati di sini. Saat ini, Lin Fen jatuh terhempas ke tanah yang keras, dengan tatapan yang nyaris mengeluarkan api. Dia menatap marah ke arah Yang Lai, lalu mengumpat, Yang Lai, dasar bajingan. Bahkan jika kakak iparmu berubah menjadi zombie, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Begitu kata-katanya selesai. Beberapa zombie sudah mendekatinya. Kendaraan lapis baja dengan cepat menabrak beberapa zombie, lalu Yang Lai berteriak. Namun zombie-zombie di sekelilingnya telah mengepungnya. Wanita ular itu tampak sangat mencolok di antara gerombolan zombie. Dia bergerak sangat cepat ke arah Lin Fen. Matanya berbinar dengan tatapan fanatik. Jantung Lin Fen terasa dingin separuh. Belum lagi jumlah zombie biasa yang banyak, hanya dengan dikunci oleh wanita ular ini saja, dia sulit untuk selamat. Namun, saat wanita ular itu semakin dekat, wajahnya yang mengerikan juga terlihat jelas oleh Lin Fen. Entah kenapa, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam ide kacau. Zeze, aku rasa wanita ular itu memang kuat. Kalau mati di tangannya, rasanya tidak terlalu merugikan. Baru saja aku memikirkannya, kamu sudah diterkam oleh zombie yang menyerbu seperti ombak. Wanita ular itu lebih cepat. Cengkeraman dingin khas hewan berdarah dingin itu sudah menempel di tubuhmu. Hahaha. Yang Lai tertawa terbahak-bahak di dalam kendaraan lapis baja. Ling Ling, kau pikir kau bisa berbuat apa-apa padaku? Sungguh bodoh, tawanya menggema di sekeliling, penuh sindiran dan ejekan. Kau berjuang keras di tengah kerumunan zombie. Kau mendengar tawa Yang Lai dan yang lainnya, tapi kau tak berdaya. Dorongan para zombie membuat ketakutanmu mencapai puncaknya. Kau merasakan beban berat menekanimu, jantungmu berdetak liar. Pada saat itulah, otakmu berdengung, teringat suara mekanis seperti wanita. Ding, selamat kepada tuan rumah, sistem pesona akhir zaman telah sepenuhnya aktif. Tuan rumah Ling Ling, tingkat pesona di atas 10.000. Pengikut infeksi normal 2374. Melihat ini, kau sedikit tercengang. Pengikut infeksi normal? Astaga. Ternyata sistemku ditujukan untuk gerombolan zombie terinfeksi itu. Pantas saja disebut sistem pesona akhir zaman. Ini jelas artefak dewa akhir zaman. Sistem, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kau tahu bagaimana aku menjalani tahun ini? Saat itu, kau hanya ingin bersorak dan menemukan takdirmu. Ding, selamat kepada tuan rumah, berhasil menaklukkan makhluk infeksi khusus tingkat F dan mendapatkan hadiah. Kekuatan mental Z50. Setelah itu, kau menemukan nilai kekuatan mental di kartu datamu. Sudah meningkat dari 15 menjadi 615. Dengan peningkatan kekuatan mental, kau membuka mata. Kau merasa segalanya di depanmu menjadi lebih terang. Dan makhluk infeksi khusus tingkat F yang baru saja menerjangmu, kini terbaring diam di dadamu. Di matanya, tidak ada lagi kegilaan dan niat membunuh, melainkan kilau yang hampir seperti kepatuhan. Anehnya, di kulitnya yang halus, seolah mengalir cahaya perak samar, berbeda dari zombie biasa lainnya. Para zombie yang menerjang ke arahmu seolah takut pada keagungan wanita ular itu, jadi mereka menjaga jarak darimu. Namun, meski begitu, mereka tidak mundur, menatap dengan kekaguman. Sama seperti idola yang tergila-gila di masa lalu. Pemujaan, gairah, mereka tidak berniat menyakitimu. Sebaliknya, mereka berpusat padamu, seolah melindungimu. Kau menyentuh pipimu. Senyum merekah di wajahmu. Untung saja aku punya wajah ini. Meskipun zombie di depanmu tidak akan menyerangmu, penampilan mereka benar-benar tidak sedap dipandang. Satu-satunya yang terlihat menarik adalah wanita ular di tubuhmu.
Bodoh itu. Bisakah kau turun dariku? Kau memandang wanita ular di tubuhmu dengan malu. Saat sistemmu baru saja terbangun. Dia hampir melilit tubuhmu dengan ekornya. Sekarang kau sedikit bangkit. Kau sudah merasakan berat wanita ular itu. Dan wanita ular di depanmu, saat menghadapimu, di matanya yang tadinya dingin. Dia sedikit menundukkan bulu matanya, rona merah muncul di pipinya. Melihat ini, kau terkejut. Aku menelan ludah dengan gugup. Dilihat dari dekat, selain bagian tubuh yang memiliki ciri-ciri ular. Bagian lain dari si manusia ular adalah seperti selebriti. Kulitnya berwarna putih bersih yang unik, dan tubuhnya tinggi semampai. Ia memiliki kelembutan wanita sekaligus kecantikan ular. Tapi sepertinya dia tidak mengerti perkataanmu. Ia mengerjapkan matanya yang cerdas, memiringkan kepala dan menatapku. Tak ada pilihan lain. Kau harus melakukannya sendiri. Membuka ekor si manusia ular, lalu berdiri. Kau mengambil kepalanya, kau yang memecah kebuntuan. Bisakah kau mengerti aku? Sambil berbicara, kau mengulurkan tangan untuk menggaruknya. Si manusia ular awalnya tampak bingung, tapi melihat gerakanmu, dia sedikit mengangguk. Kau menatap si manusia ular di hadapanmu, lalu mengumpulkan keberanian dan bertanya, apakah kau menyukaiku? Begitu pertanyaan itu keluar, si manusia ular segera mengangguk, tanpa ragu sedikit pun. Matanya yang jernih seolah dipenuhi dengan kekaguman yang tak terlukiskan, bersinar dengan penghormatan yang tak terbatas padamu. Sudut bibirmu perlahan terangkat, senyummu semakin dalam. Dengan 100.000 poin pesonamu. Tak ada seorang pun di seluruh dunia mayat hidup yang bisa menolaknya. Pada saat ini, kau adalah dewa di mata para mayat hidup ini. Kau menunduk melihat dunia, pandanganmu segera beralih ke arah mobil lapis baja yang baru saja melarikan diri. Bahan bakar tidak banyak, kalian tidak akan bisa kembali dengan selamat. Ayo, gadis ular kesayanganku, ikut aku. Saatnya kau mencari muka untuk kakakmu. Bagian selanjutnya adalah isi novel. Untuk melanjutkan, Anda bisa mengunduh aplikasi novel Kimao, cari judulnya, Pesona Tertinggi. Lalu Anda bisa terus membaca kelanjutannya. Linda Qiang mengendarai mobil lapis baja yang berat, bersama rekan-rekannya dengan susah payah. Menyeberangi zona aman keempat. Karena bahan bakar yang banyak terkuras sebelumnya, untuk kembali ke kota satu dengan selamat. Mereka terpaksa memperlambat laju mereka. Untungnya, mereka sudah mencapai dekat zona aman ketiga. Di luar jendela mobil, terbentang puing-puing tak berujung dan bangunan yang rusak. Kadang-kadang terlihat beberapa mayat hidup yang terluka, tetapi mereka berhasil menjauh dari mereka. Hahaha, akhirnya aman. Salah satu rekan tim yang berbadan tegap menatap pemandangan di luar dengan gembira. Berkat keputusan brilian wakil direktur, kita meninggalkan si pecundang itu. Sehingga kita bisa lolos ke sini dengan lancar. Benar, anak itu, Lin Fen. Dia benar-benar beban. Rekan tim lain yang kurus juga setuju, di wajahnya terlihat sedikit kebencian. Dia tidak bisa apa-apa, hanya menghambat kita. Linda Qiang duduk di kursi pengemudi. Tidak ikut dalam diskusi mereka. Meskipun wajahnya menunjukkan senyum lega, hatinya sedikit berat. Karena barusan, setelah Lin Fen meninggalkan mobil, bahkan jika dia terus naik, bahan bakar yang tersisa sudah cukup bagi mereka untuk kembali dengan selamat. Dia hanya ingin membalas dendam pada Lin Fen. Baik. Sudahlah, jangan bahas dia. Yang lain memotong pembicaraan rekan-rekannya, ayo cepat. Dia sengaja tinggal agar kami bisa mundur dengan aman. Kini dia sudah tiada. Kita juga tidak perlu menyebut namanya lagi. Dia hanyalah seorang ilmuwan biasa dari bagian operasional. Bahkan jika dia tewas di luar, aliansi manusia tidak akan menyelidikinya karena hal seperti ini sangatlah wajar. Ya, benar. Ling Chen mengorbankan diri agar kami bisa mundur dengan aman. Bagaimana kita bisa mengatakan hal buruk tentangnya? Seorang rekan tim tertawa kecil dan berkata sambil tersenyum. Benar. Rekan tim lainnya yang tegap juga tersenyum dan menengahi, kita sekarang sudah aman. Jangan sebut-sebut orang itu lagi. Bagaimanapun dia sudah tiada, kita tidak perlu membuang energi kita lagi untuknya. Saat itu, Chen Qiang menoleh dengan ekspresi terkejut. Wakil kepala stasiun, saat kita melarikan diri tadi, tangki bahan bakar kendaraan sepertinya menyentuh batang pohon. Sekarang bahan bakarnya sangat berkurang. Jika kita terus mengemudi, kita mungkin tidak akan bisa kembali ke kota. Apa? Yang lain membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi tidak percaya menatapnya. Apakah kamu bercanda denganku? Chen Qiang tersenyum getir dan menunjuk indikator bahan bakar di dashboard yang menunjukkan bahan bakar terus terkuras. Wakil kepala stasiun. Lihat, kita pergi dari pos penjagaan terlalu terburu-buru, jadi kita menabrak batang pohon. Dari sekian banyak tempat, mengapa harus menabrak tangki bahan bakar? Yang lain mengerutkan kening. Dia kemudian mengambil peta dan mulai membolak-baliknya. Jarak ke kota masih cukup jauh. Jika tidak bisa kembali di jalan, kita masih berisiko bertemu zombie berkeliaran. Untungnya, yang lain menemukan pos penjagaan terdekat. Pos penjagaan Maret 11 ini hanya berjarak 3 km dari kita. Yang lain menunjuk peta dan berkata, di pos penjagaan ini,
Perbaiki kendaraan lapis baja kita, lalu kita kembali ke kota untuk melapor. Ini juga solusi yang paling tepat. Bagaimanapun, setiap pos penjagaan memiliki perisai pelindung plasma yang bisa menahan sebagian serangan zombie. Pos penjagaan yang jatuh tadi hanya karena diserang oleh makhluk terinfeksi khusus kelas F. Pos penjagaan itu tidak jauh. Dalam waktu belasan menit, tim mereka sampai di tempat tujuan. Para penjaga yang berjaga di dalam perisai pertahanan terkejut melihat kendaraan lapis baja yang mendekat. Mereka segera melaporkannya kepada kepala pos penjagaan. Anggota tim di pos penjagaan Maret 11 ini juga mantan pegawai bagian operasional. Konfigurasi mereka sama dengan bagian ke-9. Setelah mendapat kabar, kepala pos dan wakil kepala pos juga keluar dari dalam. Tim yang lain turun dari kendaraan di depan perisai pertahanan. Yang lain menggendong Sulin, diikuti oleh para anggota timnya. Mereka sedang bernegosiasi dengan kedua orang di dalam perisai. Setelah memahami proses misi secara singkat, wakil kepala pos terkejut. Saya tidak menyangka sudah ada jejak makhluk terinfeksi khusus kelas F di zona aman keempat. Ini masalah serius. Saya akan segera melaporkannya ke markas. Wakil kepala pos berbalik, bersiap untuk kembali mengambil peralatan komunikasi. Namun, dia dihentikan oleh kepala pos di sampingnya. Kepala pos ini mengenakan pakaian longgar, bertubuh gemuk, dan bertelinga besar. Dia botak dan terlihat malas. Dia menyalakan rokok di mulutnya, ekspresinya serakah. Melihat Sulin yang dibawa oleh Yang Lai, "Hei, tunggu dulu. Sudah lama aku tidak melihat wanita. Kalau dia datang sendiri, kenapa tidak dinikmati? Apa maksudmu, Wenting?" Wajah Yang Lai berubah. Sulin adalah kepala seksi mereka. "Sialan, apa maksudmu?" Chen Qiang yang pertama tidak tahan. Sulin adalah dewi mereka. Jika bukan karena pelindung, dia pasti sudah menerobos dan menamparnya. "Apa maksudmu?" Maksud harfiahnya, Shan Chang tersenyum lebar. "Kalian pasti tidak membawa alat komunikasi, kan? Artinya, jika zombie menyerang sekarang, mobil lapis baja tanpa bahan bakar, kalian semua akan mati di luar," ucapnya. Shan Chang dengan santai mengeluarkan benda seperti petir dari sakunya. Melihat benda itu, ekspresi Yang Lai semakin buruk. Wajahnya pucat pasi, dia mengertakkan gigi dan berkata, Kamu berani?" Sebagai petugas stasiun perburuan zombie junior, mereka memiliki tugas jangka panjang untuk membersihkan zombie di sekitar stasiun perburuan. Dan tidak mungkin setiap kali mengirim orang keluar, itu terlalu berbahaya. Jadi Liga Manusia menciptakan radar petir. Ini dapat mengeluarkan frekuensi radar yang hanya bisa didengar oleh zombie, dengan jangkauan 5 km. Jika ditekan, zombie dalam jarak 5 km akan tertarik datang. Jarak pembersihan zombie terakhir di stasiun perburuan junior Maret 11 baru saja genap sebulan. Jumlah zombie yang berkeliaran dalam radius 5 km seharusnya tidak sedikit. "Hei, sekarang kendali ada di tangan saya. Berani atau tidak?" Shan Chang botak tertawa dengan sembarangan. Sosok Sulin yang menawan sudah membangkitkan hasratnya. "Wakil kepala seksi, ayo kita pergi ke stasiun perburuan lain. Bahan bakar yang tersisa masih cukup." Chen Qiang berkata dengan enggan, sementara mata Yang Lai terus menatap radar di tangan Shan Chang botak. Setelah beberapa saat, Yang Lai mengangguk berat, dan berkata kepada Shan Chang botak, "Baiklah. Tetapi setelah semuanya selesai, kamu harus membersihkan sisa-sisanya." Setelah Shan Chang botak melampiaskan nafsu. Nyawa Sulin pasti tidak bisa dipertahankan, kalau tidak dia akan melaporkan masalah ini ke Liga Manusia. Sebagai sesama prajurit, Yang Lai bisa saja menyerang Ling Chen, tetapi dia tidak ingin membunuh Sulin dengan tangannya sendiri. "Baiklah." Shan Chang botak tersenyum senang. Ini tidak bisa begini," seru Chen Qiang. "Dia adalah kepala seksi kita, bagaimana bisa kita melakukan ini pada orang lain?" "Diam." Chen Qiang masih ingin berbicara, tetapi diinterupsi oleh Yang Lai. "Mana yang lebih penting, bertahan hidup atau kepala seksi? Setelah dia mati, aku akan menjadi kepala seksi baru dari Divisi 9. Yang Lai berkata dengan marah. "Hari ini, tidak ada yang diizinkan membicarakannya. Jika ada yang membocorkannya, jangan salahkan aku jika aku menjadi musuh." Shan Chang botak juga menunjukkan senyum puas, matanya tertuju pada Chen Qiang. "Nak, aku lihat kamu juga tertarik pada wanita itu. Bagaimana kalau setelah aku selesai? Giliranmu selanjutnya." "Omong kosong apa ini?" Chen Qiang memarahi dengan marah. Perasaan dia terhadap Sulin sangat tulus. Lihat saja dia tiba-tiba mencabut pistolnya dan menembak stasiun kepala botak di depannya. "Ya? Jika Li Ziping menggunakan perisai pelindung, peluru senjata api biasa, pasti tidak akan bisa masuk. Sial, apa kau tidak ingin hidup? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu." Khawatir situasi akan semakin memburuk, Yang Lai tanpa ragu mencabut pistolnya. Jari-jarinya dengan cepat menarik pelatuknya. Bang, sebuah suara tembakan yang memekakan telinga terdengar. Peluru itu menembus udara dengan tepat, langsung menuju jantung Chen Qiang. Tanpa mengeluarkan suara jeritan sedikit pun. Tubuh Chen Qiang membekuk kaku di tempat seperti patung yang berhenti bergerak. Di jantungnya, luka yang mengejutkan perlahan membesar.
Darah mengalir perlahan dari luka itu, mewarnai wajahnya menjadi merah. Di tanah hanya tersisa mayat Chen Qiang dan genangan darah. Sekarang tidak ada yang menghalangi. Buka perisai pelindung, biarkan kami masuk. Yang Lai berseru. Stasiun kepala botak itu tidak menyangka. Dia benar-benar punya nyali sebesar itu. Dia tertawa terbahak-bahak. Hei, aku suka gayamu ini. Cepat, biarkan mereka masuk. Belum sempat kata-katanya berakhir, tiba-tiba terdengar tawa dingin yang menusuk dari kejauhan. Angin dingin bertiup melewati lembah pegunungan yang sunyi, membuat orang merinding. Ternyata inilah tabiat aslimu yang sebenarnya. Suara itu membawa sedikit penghinaan dan ketidakpedulian, seolah bisa melihat ke dalam hati seseorang dengan jelas. Jika kamu menjadi kepala divisi, orang-orang di divisi 9, mungkin semuanya akan mati sia-sia. Dari reruntuhan di kejauhan, sesosok bayangan tiba-tiba muncul. Sun Sheng melihat ke arah sana. Ternyata orang yang baru saja berbicara adalah Ling Chen. Di belakangnya, mengikuti gerombolan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melangkah dengan berat, mengeluarkan suara gemuruh rendah di bawah matahari terik. Yang lebih mengerikan lagi, di samping Ling Chen, juga mengikuti sosok spesial tipe F yang mempesona, sang ular. Kemunculannya membuat orang-orang yang sudah panik semakin ketakutan. Ling Chen, kau ternyata masih hidup. Yang Lai berkata dengan kaget, bahkan dia pun tercengang. Saat melarikan diri tadi, dia melihat Ling Chen sudah diterkam oleh mayat hidup. Seharusnya dia sudah menjadi mayat hidup sekarang. Kenapa dia bisa berdiri di antara mayat hidup dengan selamat tanpa cedera sedikit pun? Bahkan pakaiannya tidak robek. Stasiun kepala botak itu terkejut, bereaksi cepat. Dia berteriak, kepala stasiun, cepat. Buka cepat penghalang plasma itu, biarkan mereka masuk. Menghadapi jumlah mayat hidup seperti ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan. Kekuatan setiap orang sangat penting. Kecuali sampai aliansi manusia mengirimkan seorang pengguna kemampuan. Kalau tidak, sang ular tipe F itu. Tidak ada yang bisa menanganinya. Bahkan, perisai plasma mereka pun tidak akan bisa menghentikan makhluk itu. Melihatku hidup, sangat kecewa, Ling Chen mencibir, ekspresinya suram. Melihat yang lain lagi, Ling Chen sangat ingin mengulitinya hidup-hidup di tempat. Jika bukan karena sistem dewa yang menyelamatkannya, dia mungkin sudah menjadi salah satu dari mayat hidup ini. Di bawah operasi stasiun, penghalang plasma dibuka, menciptakan sebuah pintu. Yang Lai dan yang lainnya, dengan senjata dan peralatan, bergegas masuk. Setelah orang terakhir masuk, penghalang plasma juga ditutup rapat. Ling Chen pasti sudah terinfeksi dan menjadi mayat hidup. Sekarang semua ini hanyalah obsesimu, kan? Jika kau tidak takut mati, kemarilah. Aku juga akan mengakhiri hidupmu dengan satu tembakan. Bersembunyi di balik penghalang plasma, Yang Lai seketika merasa lebih percaya diri. Namun, Ling Chen tersenyum licik, membuka mulutnya dan berkata, "Hehehe, aku takut mati. Tuan muda ini tidak akan pergi ke sana." Setelah mendengar ini, Yang Lai tertegun di tempat. Beberapa orang di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi aneh. Lalu Ling Chen melambaikan tangannya dengan besar, menepuk kepala mayat hidup di sampingnya. "Aku memang takut mati, tapi mereka tidak takut, maju semua." Ling Chen memberi perintah segera. Emosi mereka tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Seolah-olah kemunculan Ling Chen adalah suatu kehormatan. Tiba-tiba, dari segala arah pos Maret 11, ribuan zombie muncul seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, mereka memenuhi ruang kosong di sekitarnya. Dengan mata merah darah dan wajah mengerikan, mereka mengepung seluruh pos. Semuanya terjadi begitu cepat. Zombie mengeluarkan suara geraman yang dalam dan tajam. Suara itu bergema di segala arah. Mereka mengulurkan cakar mereka dan terus-menerus memukul perisai plasma. Setiap benturan disertai suara gesekan logam yang tajam. Di dalam pos, detak jantung para prajurit hampir sinkron dengan geraman zombie. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Yang Lai menggenggam erat senjatanya. Keringat di dahinya terus menetes. Tatapannya menembus celah perisai plasma. Menatap lautan zombie yang rapat di luar, dia merasakan tekad yang tak terlukiskan. Sialan. Jika perisai plasma pecah, kalian semua harus bertarung sampai mati. Komandan botak itu meraung. Bersamaan, anggota pos Maret 11 mulai mengikuti rencana darurat yang telah disiapkan sebelumnya. Mulai membangun pertahanan. Meskipun pertahanan dibangun dengan tergesa-gesa, jelas itu tidak bisa menahan serangan ganas dari lautan zombie. Dengan suara retakan, perisai plasma mengeluarkan suara pecah yang nyaring. Itu pecah seperti kaca. Menampakkan gelombang zombie yang bergerak di luar. Zombie mengulurkan cakar dan taring mereka. Mata mereka berkedip dengan kelaparan dan kegilaan. Seolah-olah ingin menelan segalanya. "Apa?" Komandan botak itu berseru. Bagaimana perisai plasma ini bisa ditembus begitu cepat? Padahal, makhluk terinfeksi khusus S-Class, ular wanita, belum bergerak, bertarung sampai mati. Komandan botak mengangkat senapan mesinnya, membidik kerumunan zombie di depannya. Meskipun tembakannya ganas. Tetapi menghadapi jumlah zombie yang sangat banyak, itu seperti batu kerikil yang jatuh ke laut. Peluru dengan cepat tenggelam dalam lautan zombie. Mungkin beberapa zombie tumbang di bawah tembakan,
Tetapi jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan dengan keseluruhan kawanan zombie. Anggota Pos Maret 11 memang ketakutan. Tetapi pada saat ini mereka mengerti bahwa tidak ada jalan mundur. Mereka hanya bisa bertarung mati-matian melawan zombie. Yang lain menggenggam erat senapannya. Setiap kali dia menarik pelatuk, satu zombie tumbang. Tetapi amunisinya dengan cepat berkurang, sementara zombie tampaknya tak ada habisnya. Kalian binatang buas, mati semua. Yang lain meraung. Dia bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup Ling Chen dengan senapannya. Tetapi antara dia dan Ling Chen, ada ratusan ribu zombie daging. Dia sama sekali tidak bisa mencapai Ling Chen. Di medan perang, pertumpahan darah dan ketakutan menciptakan lukisan yang kejam. Raungan zombie. Jeritan manusia, suara tembakan senjata saling bersahutan, seolah ingin merobek langit dan bumi. Namun, di hadapan jumlah zombie yang absolut, perlawanan manusia tampak begitu pucat dan lemah. Akhirnya, di bawah serangan gila dari lautan zombie, pertahanan Pos Maret 11 hancur total. Para prajurit satu persatu tumbang. Hidup mereka lenyap di bawah cakar dan gigitan zombie. Yang lain menggunakan sisa tenaganya untuk menjatuhkan zombie di sampingnya, tetapi dia sendiri terluka parah. Darah membasahi seragam tempurnya. Tepat pada saat ini, sosok anggun muncul di medan perang. Itu adalah ular wanita. Dia menatap medan perang yang berdarah. Tatapannya tertuju pada Sulin. Dengan gesit dan cepat, dia mengangkat Sulin dari tanah dan kembali ke sisi Ling Chen. Lindungi dia. Ling Chen menatap Sulin dengan tatapan rumit. Di antara orang-orang ini, dia hanya berharap Sulin bisa hidup. Karena tadi, ketika dia ditikam oleh Yang Lai, hanya Sulin, sang kepala divisi, yang membelanya. Dia bahkan memberinya satu-satunya penawar racunnya. Bagi Sulin, Ling Chen masih memiliki perasaan khusus. Meskipun wanita ular itu tidak mengerti, dia tetap melindungi Sulin di belakangnya. Tiba-tiba, Ling Chen menembus gerombolan zombie. Mereka secara sukarela memberi jalan bagi Ling Chen. Anggota tim lainnya semuanya terluka parah atau mati. Di hadapan zombie-zombie ini, mereka bahkan tidak bisa mempertahankan tubuh yang utuh, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk berubah menjadi zombie. Akhirnya, Ling Chen tiba di depan Yang Lai. Ling Chen, tolong lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan memberitahukan apapun yang terjadi hari ini. Lin Qiang berselisih denganmu sebelumnya. Aku sudah membunuhnya untukmu, dan kepala departemen juga. Dia milikmu. Tidak ada yang akan merebutnya darimu. Yang Lai berlutut di depan Ling Chen. Dia tidak tahu mengapa zombie-zombie ini mendengarkan perintah Ling Chen, tetapi dia tahu satu hal. Jika Ling Chen mengangguk, dia bisa hidup. Mendengar ini, Ling Chen menatapnya dengan tajam. Mengapa kamu menolak membiarkanku naik mobil tadi? Dan tidak memikirkan ini sekarang? Terlambat. Begitu kata-kata itu jatuh, Yang Lai menembak dengan mata merah. Dengan kecepatan kilat, dia dengan cepat mengeluarkan pistol dari kakinya. Dan membidiknya Ling Chen. Bajingan, kalau begitu kita mati bersama. Tetapi saat Yang Lai mengangkat pistolnya, zombie di sampingnya segera menerjang ke depan, menghalangi moncongnya dengan tubuhnya. Boom! Boom! Peluru mengenai zombie, hanya percikan darah yang terlihat. Itu tidak melukai Ling Chen di belakang. Kali ini, Yang Lai benar-benar putus asa. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memerintahkan zombie? Apa yang terjadi sekarang benar-benar menghancurkan pandangan dunia Yang Lai. Bagaimana mungkin Ling Chen, seorang manusia hidup, memiliki kemampuan untuk memerintahkan zombie? Namun, Ling Chen tidak memberinya waktu untuk berpikir lagi. Dia mengeluarkan pistol yang diberikan Sulin kepadanya sebelumnya dan membidik kepala Yang Lai. Boom! Pistol di tangan Ling Chen masih mengeluarkan asap tipis, dan tempat moncongnya menunjuk. Tubuh Yang Lai tergeletak diam di sana. Kepalanya tertembus peluru, darah dan otak bercampur menjadi satu. Mengalir perlahan, mewarnai tanah di sekitarnya. Zombie di sekelilingnya berdatangan, mengelilingi mayat Yang Lai. Makhluk yang kehilangan akal ini sepertinya memiliki keinginan naluriah untuk kematian dan bau darah. Mata mereka berbinar dengan keserakahan, menatap genangan darah yang menyebar. Air liur menjijikan menggantung di sudut mulut mereka. Ling Chen mengerutkan kening. Udara dipenuhi dengan bau darah yang kental. Dan bau khas zombie, kedua bau itu bercampur menjadi satu, membuat mual. Dia menoleh dan berkata kepada zombie di sebelahnya. Bersihkan. Para zombie segera menyerbu, membereskan kekacauan di tempat itu. Terakhir, Ling Chen masuk ke ruangan pos jaga, di mana terdapat juga perangkat komunikasi dengan aliansi manusia. Melihat kabel-kabel yang rapat, Ling Chen langsung merasa lega. Untungnya, mereka tidak mengirim berita kembali. Kalau tidak, aku akan jadi tunawisma. Meskipun Ling Chen mendapat sambutan hangat dari para zombie, dia tetaplah manusia. Dia harus pergi ke zona aman manusia. Jika masuk ke zona berbahaya tempat zombie berkeliaran, belum lagi soal makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Jika dia tinggal terlalu lama bersama mereka, mungkin kondisinya sendiri akan terpengaruh. Di atas meja, Ling Chen melihat sebuah botol biru yang familiar, belum dibuka. Ternyata itu adalah penawar racun. Konfigurasi unit,
3-11, yang bertempur mirip dengan yang mereka temui saat bergerak. Jadi, akan ada penawar racun cadangan. Ling Chen dengan senang hati menyimpannya, bersiap memberikannya kepada Sulin. Ini sebagai balasan atas perawatan yang diterimanya terakhir kali. Di dalam ruangan, selain penawar racun ini, tidak ada barang berguna lainnya. Begitu keluar ruangan, Ling Chen memerintahkan para zombie untuk menghancurkan tempat itu. Bagaimanapun, serangan di sini tidak jelas alasannya. Langkah besar aliansi manusia jika mereka menemukan petunjuk dari sisa-sisa unit tempur, mungkin akan mengancam Ling Chen. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan zombie. Jika aliansi manusia mengetahuinya, siapa tahu mereka akan menangkapnya dan membedahnya untuk penelitian. Tentang kemampuannya yang istimewa ini, Ling Chen tentu saja tidak bisa membiarkan orang luar mengetahuinya. Setelah menyelesaikan tindak lanjut dari unit 3-11 yang bertempur, Ling Chen pergi untuk memeriksa kondisi Sulin dan menemukan bahwa dia hanya pingsan, tidak mati. Baru saat itulah dia menghela napas lega. Untung dia datang tepat waktu. Kalau tidak, Sulin akan diperlakukan sembarangan oleh orang-orang itu. Dalam situasi ini, orang botak penjaga stasiun itu masih binatang yang berpikir dengan bagian bawah tubuhnya. Dia pantas mati. Setidaknya Ling Chen sama sekali tidak merasa bersalah terhadap mereka. Ling Chen menggendong Sulin dan membawanya ke tepi sungai yang jernih. Dia dengan hati-hati membaringkannya miring di tanah, sambil memerintahkan para zombie lain untuk menjauh dari tempat ini. Sinar matahari yang belang-belang menembus dedaunan yang lebat, jatuh di tanah yang lembab. Udara dipenuhi dengan aroma tanah dan dedaunan yang segar. Sesekali terdengar kicauan burung, menambah kehidupan pada kesunyian ini. Akhirnya, setelah beberapa waktu, Sulin perlahan membuka matanya. Pandangannya masih agak kabur, seolah diselimuti lapisan kabut. Dia merasa kepalanya ringan dan tubuhnya lemas, seperti baru saja bangun dari mimpi panjang. Saat dia perlahan terbiasa dengan cahaya redup ini, sesosok wajah yang familiar muncul di pandangannya. Itu adalah Ling Chen. Dia duduk diam di samping, bersandar pada pohon besar yang kokoh. Matanya terpejam. Ling Chen. Saat Sulin melihat Ling Chen, rasa kaget yang kuat muncul di hatinya. Kenapa dia ada di sini? Bukankah Ling Chen ditinggalkan di kendaraan lapis baja dan disuruh kembali ke kota sendirian? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Mungkinkah dia selamat dari mulut para zombie itu? Dalam benak Sulin, Ling Chen yang kembali sendirian ke kota berarti jalan kematian. Kau sudah bangun. Ling Chen membuka matanya dan tersenyum melihatnya. Situasi apa ini? Kita di mana? Kau masih hidup? Pertanyaan Sulin datang beruntun seperti rentetan tembakan. Tepat saat itu, Ling Chen sudah memikirkan alasannya, lalu dengan serius berkata, "Suke." Saat menjelajahi pertempuran tadi, Yang Lai menendangku dari gunung. Untungnya, gunung itu tidak tinggi, dan aku segera sadar. Lalu aku mencari keberadaan kalian, dan akhirnya menemukan wakil kepala Yang Lai dan anggota tim lainnya diserang oleh zombie. Pada saat kritis, wakil kepala Yang Lai memutuskan untuk menahan mereka agar aku bisa membawamu pergi. Mendengar penjelasan Ling Chen, Sulin tertegun sejenak. Yang Lai, dia benar-benar mau menahan mereka, hanya agar Ling Chen membawanya melarikan diri? Bagaimana mungkin? Meskipun Ling Chen tidak mengenal Yang Lai sebagai kepala bagian, dia tetap mengenal Yang Lai dengan baik. Dia sama sekali bukan orang yang rela mengorbankan diri. Namun, jika semua yang dikatakan Ling Chen benar, tampaknya tidak ada penjelasan lain. Sulin perlahan berdiri, kakinya masih terasa lemas. Dia bertanya, "Di mana mereka? Di mana kita sekarang?" Mata Ling Chen berbinar. Dia berkata, "Wakil kepala Yang Lai ingin kita berpisah. Mereka memancing zombie ke pos pengamatan 13. Lokasi kita adalah zona keamanan ketiga." Mendengar ini, Sulin menghela napas lega. Syukurlah, dengan bantuan pos pengamatan, mereka pasti bisa lolos dari bahaya. Sulin berkata dengan ragu, lalu dia menatap Ling Chen dengan tatapan aneh, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Ling Chen, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu beruntung." Zombie di pos pengamatan saat itu jumlahnya ribuan. Kamu hanya ditendang ke lereng gunung kecil dan selamat karena keberuntungan. Ini sungguh luar biasa. Ling Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. "Hehe, Kakak Su, aku juga merasa luar biasa bisa selamat." Mendengar ini, ekspresi Sulin sedikit berubah, lalu menjadi muram. Dia menatap Ling Chen dengan serius dan berkata, "Ling Chen, jangan khawatir, aku pasti akan mengurus masalah ini untukmu. Dalam operasi kita tidak akan pernah meninggalkan rekan seperjuangan. Yang Lai, sebagai wakil kepala, benar-benar mengorbankan rekan seperjuangannya. Setelah kembali, aku pasti akan melaporkannya ke atasan dan mencopot jabatannya sebagai wakil kepala." Menyebut Yang Lai, Sulin tidak bisa menahan amarahnya. Jika bukan karena dia, Ling Chen tidak akan lolos dari kematian. "Kakak Su, jangan bicarakan ini dulu. Mari kita cari jalan kembali terlebih dahulu." Ling Chen berkata dengan sedikit canggung. Jika Sulin tahu bahwa Yang Lai telah dibersihkan oleh zombie yang diperintahnya,
Dia tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan muncul. Baiklah, mari kita kembali dulu. Sulin berkata dengan serius, lalu dengan waspada melihat sekeliling. Pada saat ini, sebuah jam tangan hitam di pergelangan tangan Sulin tiba-tiba mengeluarkan bunyi bip. Pada saat yang sama, layarnya berkedip merah. Melihat ini, pupil mata Sulin melebar. Dia berkata, sepertinya kita belum bisa kembali. Ada pengguna kekuatan yang meminta bantuan. Pengguna kekuatan meminta bantuan? Ling Chen sedikit terkejut, tidak begitu mengerti. Karena di kiamat ini, jika ada orang yang kuat, itu hanya pengguna kekuatan. Hanya mereka yang pantas menyandang gelar itu. Justru karena itu, pengguna kekuatan sangat langka di antara manusia biasa. Biasanya Lin Fen tidak pernah melihat pengguna kemampuan khusus, hanya mendengar bahwa mereka adalah sekelompok manusia dengan kemampuan aneh. Orang sehebat itu masih perlu meminta bantuan? Ini adalah terminal pribadi yang dikeluarkan oleh aliansi manusia, hanya pejabat di atas tingkat teknologi yang bisa menggunakannya. Sulin mengangkat tangannya ke arah kakaknya. Mencoba sebuah terminal pribadi, yang memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah meminta bantuan. Tadi aku baru saja berencana untuk mengajukan bantuan kepada aliansi manusia setelah mundur dari eksplorasi, tapi aku tidak menyangka kejadian seperti itu terjadi. Sekarang terminal pribadi menyala merah, menunjukkan ada orang di dekat sini yang meminta bantuan, dan itu adalah permintaan dari pengguna kemampuan khusus. Hanya permintaan bantuan dari pengguna kemampuan khusus yang berwarna merah. Permintaan bantuan dari pasukan tempur biasa hanya berwarna biru. Jelas Sulin dengan ekspresi serius, takut Lin Fen tidak mengerti. Begitu rupanya, Lin Fen tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Tapi, Xuanji mengerutkan kening dan berkata, apakah kita benar-benar harus pergi? Pergi hanya berdua, meskipun kita tidak tahu bahaya apa yang dihadapi pengguna kemampuan khusus, bahaya yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh pengguna kemampuan khusus. Bisakah kita pergi ke sana, tanpa informasi sama sekali, bahkan tidak tahu apa bahayanya? Bagaimana kita bisa gegabah membantu? Mungkin alih-alih membantu, kita malah ikut celaka. Ini tidak mungkin. Sulin menghela napas dan menggelengkan kepala. Menurut aturan aliansi manusia, jika pengguna kemampuan khusus mengajukan permintaan bantuan, siapapun di dekatnya harus pergi membantu. Terminal akan mencatat permintaan bantuan secara otomatis. Jika aliansi manusia menemukan bahwa Anda tidak patuh, Anda akan langsung dieksekusi. Lin Fen melebarkan matanya, aturan ini belum pernah dia dengar sebelumnya. Bagaimana bisa ada aturan yang begitu konyol? Di mata aliansi manusia, keberadaan pengguna kemampuan khusus begitu penting? Lin Fen merasa sedikit marah. Meskipun pengguna kemampuan khusus ini penting, mereka adalah kekuatan utama dalam melawan zombie. Tapi itu tidak berarti bahwa ketika pengguna kemampuan khusus dalam masalah, semua orang biasa di sekitar harus pergi menyelamatkan mereka tanpa mempedulikan hidup dan mati. Aturan seperti itu cacat. Lin Fen, bagaimana kalau kamu kembali dulu? Aku akan pergi sendiri. Terminalnya hanya ada padaku. Setelah urusan di sana selesai, aku akan mencarimu dan membawamu kembali. Sulin mengira Lin Fen takut, dan berkata, bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa membiarkanmu pergi sendiri? Lin Fen mengerutkan kening. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan tegas, aku akan pergi bersamamu. Apapun bahayanya, aku tidak akan meninggalkanmu. Mengingat Sulin sebelumnya telah berulang kali mengabaikannya, Lin Fen sama sekali tidak akan meninggalkannya. Setidaknya Sulin harus kembali ke Yicheng dengan selamat, pikir Lin Fen dalam hati. Pertama, pengguna kemampuan khusus aliansi manusia dalam bahaya. Bahaya itu hanya bisa datang dari zombie. Permintaan bantuan berarti pengguna kemampuan khusus itu telah terdesak. Karena putus asa, dia terpaksa menggunakan terminal untuk meminta bantuan. Jika situasinya berubah, Lin Fen dengan wajahnya sendiri juga bisa selamat dari kepungan zombie. Orang lain mungkin tidak. Jika memungkinkan, Lin Fen tidak ingin memberitahu Sulin tentang rahasianya. Menghadapi Lin Fen yang tiba-tiba bertanggung jawab, Sulin juga terkejut, menatapnya dengan tatapan yang sedikit lembut. Baiklah, ayo pergi bersama. Di terminal, ada pembaruan posisi penyelamatan secara real-time. Ke arah kemampuan khusus itu ada di zona aman keempat. Jaraknya kurang dari 10 km dari posisi mereka berdua. Ling Chen dan Sulin berjalan berdampingan menuju zona aman keempat. Setiap langkah menginjak debu di tanah. Diiringi suara kain sobek. Tak lama kemudian, pandangan mereka tersedot oleh pemandangan aneh di depan. Itu adalah tumpukan mayat zombie, berserakan di mana-mana, reruntuhan hancur, pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat zombie ini kebanyakan tidak utuh. Seolah-olah tercabik oleh kekuatan besar, atau seperti terbakar oleh api. Kulit mereka hitam hangus, beberapa masih mengeluarkan asap tipis. Udara dipenuhi bau hangus yang menyengat. Jejak pertempuran juga terlihat di sekitar. Beberapa pohon besar patah karena tercabik, memperlihatkan permukaan kayu putih yang halus. Ling Chen dan Sulin saling pandang, mata mereka berkilat terkejut dan waspada. Inikah pertempuran yang pernah diikuti oleh kemampuan khusus? Akhirnya, setelah menempuh perjalanan, Ling Chen dan Sulin tiba di tepi reruntuhan yang diselimuti kabut ungu. Keduanya saling pandang,
mengangguk satu sama lain. Mereka bergerak dengan hati-hati. Tiba-tiba, suara geraman rendah memecah kesunyian, membuat gendang telinga mereka sakit. Dari suara itu, Ling Chen menemukan lokasi pertempuran. Di sana, keduanya segera menemukan tempat pertempuran. Terlihat seorang pria berdiri di dataran tinggi tidak jauh dari sana. Tangannya terus bergerak, bola api terus-menerus terbang dari tangannya. Dan di depannya, ada bayangan ungu yang gesit. Melalui pemindaian, Sulin mengenali makhluk yang terinfeksi itu. Itu adalah infeksi khusus kelas F, racun ledak. Jangan menghirup racun ini. Sulin segera berkata. Setelah memindai informasi tentang makhluk yang terinfeksi, akan ada metode penanganan yang sesuai. Sosok ungu itu berhenti. Itu adalah macan kumbang berwarna ungu tua. Kulitnya seolah diselimuti lapisan kabut ungu tebal, misterius dan mengerikan. Bulu ungunya berkilauan aneh di bawah sinar matahari. Setiap helai bulunya seolah mengandung racun mematikan. Ling Chen menatap racun ledak, yang langsung menemukan Ling Chen. Seketika, pupil matanya yang penuh niat membunuh melebar. Pupilnya tiba-tiba menyusut, seolah melihat sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya, racun ledak itu, tanpa peduli pada pengguna kemampuan yang terluka, langsung berlari ke arah Ling Chen, sambil berlari. Sambil mengibaskan ekornya. Ini tidak terlihat seperti binatang buas yang ganas, jelas seperti anjing husky kedua. Tepat saat targetnya tiba-tiba berbelok, pengguna kemampuan yang terluka di kejauhan, matanya berbinar. Dengan dingin berkata, kesempatan bagus. Dia kemudian mengayunkan tangannya. Melepaskan bola api kuning satu persatu. Setiap bola api secara akurat mengenai titik vital racun ledak. Racun ledak itu juga mengeluarkan suara erangan menyakitkan dan jatuh ke tanah. Seluruh bulunya terbungkus api. Inilah kekuatan pengguna kemampuan. Ling Chen tertegun. Ternyata inilah kekuatan pengguna kemampuan. Ding! Selamat kepada tuan rumah, berhasil menaklukkan infeksi khusus kelas F, racun ledak. Mendapatkan hadiah, peningkatan kekuatan mental J5. Kekuatan mental tuan rumah mencapai 100. Anda dapat memilih untuk membangkitkan kemampuan. Apakah akan dibangkitkan? Suara sistem terdengar di telinga. Ling Chen langsung bersemangat, lalu membuka kartu data. Tuan rumah. Ling Chen. Pesona, 100.000. Fisik, kekuatan 15, kelincahan 17. Daya tahan 12, kekuatan mental 115. Penggemar infeksi biasa 2374. Ya, kebangkitan itu sedikit di luar dugaan Ling Chen. Aku tidak menyangka hanya dengan menatap kadal beracun. Dia berhasil ditaklukkan dan memberiku 50 poin kekuatan mental. Kekuatan mentalnya akhirnya menembus 100. Aku bisa memilih untuk membangkitkan kekuatan superku. Aku tidak menyangka sistem bisa membantuku membangkitkan kekuatan super. Bagi orang biasa, untuk membangkitkan kekuatan super. Setelah mencapai batas kekuatan mental, mereka masih perlu pergi ke menara kekuatan super dan lulus tes profesional untuk menyelesaikan kebangkitan. Sayang sekali karena aku, kadal beracun itu harus mati. Mampu memaksa seorang pengguna kekuatan super sampai sejauh ini. Menunjukkan bahwa kekuatan kadal beracun pasti hebat. Pengikut yang kuat seperti itu adalah yang paling dibutuhkan Ling Chen. Binatang ini benar-benar sulit dihadapi. Pria yang terluka di kejauhan duduk di tanah dan mengutuk. Pria itu bertubuh tinggi dengan otot yang jelas. Kulitnya sedikit gelap karena terbakar matahari. Memancarkan kilau sehat, tetapi saat ini kondisinya tidak optimis. Luka yang ditinggalkan di tubuhnya adalah bekas serangan kadal beracun. Luka-luka ini mengerikan dan menakutkan. Bahkan ada racun di dalamnya. Ada juga luka yang mencolok di punggungnya, itu adalah bekas cakar kadal beracun. Luka ini terlihat sampai ke tulang, dan kulit di sekitarnya menunjukkan warna ungu yang tidak sehat, seolah-olah tanah telah terkikis oleh racun. Cairan ungu terus mengalir dari luka, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Ini adalah racun kadal beracun yang mengikis tubuhnya. Kalian berdua kemari. Mata pria itu tertuju pada Ling Chen dan yang lainnya. Saat ini, Ling Chen sedang dalam proses membangkitkan kekuatan supernya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan kebangkitan kekuatan supernya. Dapatkan kekuatan super kelas F, medan magnetik. Pengantar medan magnetik, tuan rumah dapat mengontrol medan magnet dalam jangkauan tertentu sesuai dengan kekuatan kemampuannya. Setelah kekuatan super diperkuat, jangkauannya bertambah. Jangkauan medan magnetik kelas F adalah 10 meter. Selain itu, kartu data Suchen juga sedikit berubah. Selain yang asli, kartu data baru telah dibuka. Tuan rumah, Ling Chen. Tingkat pesona. 100.000 batas atas, kekuatan. Kelincahan 17, ketahanan 12, kekuatan mental 15. Pengikut biasa yang terinfeksi, 2374. Kemampuan, medan magnetik kelas F, pengikut khusus, wanita ular kelas F, kadal beracun kelas F status pengikut, wanita ular, senang. Kadal beracun, dingin. Di kartu data kedua tercatat kekuatan super Suchen dan para special infected yang mengikutinya. Bahkan status para special infected ini juga ditandai. Status kadal beracun sedang dingin. Sepertinya tidak akan lama lagi dia akan sial.
Aku memanggilmu. Apa kalian tuli? Suara melengking. Tiba-tiba menarik Lin Chen kembali ke kenyataan. Dia melihat ke depan, orang yang baru saja berbicara adalah pengguna kekuatan super itu. Melihat ini, Sulin sedikit panik. Dia buru-buru menarik lengan baju Lin Chen. Maaf, Tuan pengguna kekuatan super. Kami melihat Special Infected ini sedikit takut, jadi kami tidak berani mendekat. Sambil berkata begitu, Sulin menarik Lin Chen dan berjalan maju. HMPH, 2 pecundang. Takut melihat racun ular itu. Sang pengguna kemampuan mendengus. Cepat, sini, dia belum mati sepenuhnya. Gunakan pistol di tangan kalian untuk mengakhirinya. Tubuhnya sudah terinfeksi racun-racun ular. Jika dia menggunakan kemampuannya, dia tidak akan bisa menahan racunnya. Jika tidak, mengapa dia akan melewatkan kesempatan untuk membunuh racun ular dengan tangannya sendiri? Benar. Tuan pengguna kemampuan. Sulin tidak ragu, langsung mencabut pistol dari pinggangnya dan menembak kepala racun ular. Seiring gerakan Sulin, suara tembakan yang nyaring bergema di udara yang sunyi. Mata racun ular yang tadinya bersemangat seketika membeku saat mendengar suara tembakan. Tubuhnya bergetar hebat. Peluru menembus udara dengan siulan mematikan, langsung mengenai kepala racun ular. Kepala racun ular meledak menjadi genangan darah. Percikan darah beterbangan, tubuh besarnya bergoyang beberapa kali. Setelah itu, ia tidak bergerak lagi. Kepala racun ular hancur lebur, darah bercampur dengan otak. Terus mengalir dari luka, mewarnai tanah di sekitarnya. Wah! Sulin menghela napas lega, cepat-cepat menyimpan pistolnya. Pada saat inilah, kartu data di mata Lin Chen, bagian yang berhubungan dengan racun ular, segera menghilang. Kemampuan, tingkat F, medan magnet kemampuan. Infeksi khusus tingkat F, manusia ular. Status, manusia ular gembira. Ini berarti racun ular di depan mereka sudah mati. Entah mengapa, Lin Chen punya firasat buruk. Sepertinya kemunculannya malah membunuhnya. Hei, cepat kupas kulitnya dan ambil inti itu untukku. Sang pengguna kemampuan memerintah Sulin. Sulin tidak berani menolak, lalu mengeluarkan belati. Perlahan berjalan ke arah racun ular. Tetapi saat mendekat, Sulin sedikit mengernyit. Wajahnya pucat, menatap sang pengguna kemampuan. Tuan pengguna kemampuan. Ada catatan, daging racun ular beracun. Jika bersentuhan langsung. Mungkin, apa yang kau takutkan? Apa itu di kakimu? Bukankah itu serum penawar racun? Sang pengguna kemampuan berkata tidak sabar. Cepat ambil inti itu untukku. Lalu gunakan serum penawar racun untuk detoksifikasi. Jika pengguna kemampuan lain tiba, inti ini tidak akan jatuh ke tanganku. Jika orang lain merebutnya, aku jamin kau akan mati dengan sangat mengerikan. Mendengar ini, Lin Chen sudah sedikit tidak tahan. Bukankah dia hanya seorang pengguna kemampuan? Sepertinya mereka tidak menganggap orang biasa sebagai manusia. Ya, Tuan pengguna kemampuan. Sikap Sulin rendah hati, sama sekali tidak ada kekuatannya di depan Lin Chen dan yang lainnya seperti dulu. Dia memegang belati, gerakannya cepat dan tegas. Mengambil napas dalam-dalam. Lalu menusuk dengan keras ke tubuh besar racun ular. Tusukan. Bilah yang lebih tajam dari pisau dengan mudah menembus kulit racun ular. Masuk ke dalam tubuhnya. Untuk mendapatkan inti, harus memotong kantung kulit racun ular terlebih dahulu. Akhirnya di bagian dada racun ular, Sulin menemukan benjolan khusus. Ukurannya setara dengan kerikil biasa. Namun permukaannya dipenuhi pola rumit, memancarkan aura yang tak terlukiskan. Bau busuk yang samar bercampur dengan aroma aneh. Dengan hati-hati, lukanya dipotong. Dahi Sulin dipenuhi keringat dingin. Bibirnya yang biasanya merah kini pucat pasi. Tampak sangat kering. Keringat dingin mengalir di pipinya, menetes ke tangan yang menggenggam erat hidungnya. Terpengaruh racun, matanya kehilangan kilau biasanya, menjadi kabur dan kosong. Seolah diselimuti kabut, napasnya menjadi sangat dangkal dan berat, setiap tarikan napas disertai naik turunnya dada yang hebat. Tubuhnya mulai gemetar, tidak terkendali, dan mulai lemas. Melihat ini, ekspresi Lin Chen berubah, ia bergegas mendekat. Sulin pernah menggunakan serum penawar racun padanya. Jadi Lin Chen tahu cara menggunakannya. Ia buru-buru mengambil serum penawar racun, bersiap menyuntikannya ke tubuh Sulin. Tepat pada saat itu, tunggu, tiba-tiba seorang pengguna kekuatan abnormal dari kejauhan berteriak. Berikan serum penawar racun itu padaku. Aku juga terkena racun. Aku baru saja mengirim pesan minta tolong. Yang lain sedang dalam perjalanan. Tunggu bantuan datang, baru berikan penawar racun. Mendengar ini, Lin Chen tidak tahan lagi. Omong kosong. Lin Chen menunjuk Sulin dengan satu jari. Sambil mengumpat, apakah visi kalian sama? Menurutmu dia bisa bertahan sampai bantuan datang? Bodoh sekali, ucap Lin Chen dengan tekad kuat, ia langsung menyuntikkan serum penawar racun ke leher Sulin. Sementara itu, ekspresi pengguna kekuatan abnormal dari kejauhan seketika menjadi muram. Sampah, kau mencari mati. Saat serum penawar racun disuntikan ke tubuh Sulin. Warnanya seketika kembali sedikit merona. Namun tindakan Lin Chen membuat marah pengguna kekuatan abnormal yang memang sudah bersemangat.
Dua rendahan, berani melawan aku? Aku akan membunuh kalian sekarang. Walaupun aliansi manusia tahu, mereka tidak akan menyelidiki masalah ini. Pengguna kekuatan abnormal meraung marah, lalu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Sebuah bola api merah membara melesat ke arah Ling Chen. Gelombang panas membara seperti badai menghantam Ling Chen. Saat bola api membara itu melesat ke arah Ling Chen seperti palu kehancuran. Waktu seolah membeku. Udara di sepanjang lintasan bola api terpanggang hingga melengkung dan berubah bentuk, seolah ruang pun terkoyak oleh suhu tinggi yang mengerikan itu. Ling Chen berdiri di tempatnya, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Pandangannya terpaku pada bola api, memikirkan cara melenyapkannya menggunakan medan magnetnya. Namun, tepat saat ia bersiap bereaksi, sesosok tubuh kecil tiba-tiba melesat. Ling Chen, hati-hati. Itu suara Sulin. Meskipun suaranya lemah karena kelelahan, keteguhan di dalamnya menyentuh hati. Sulin mengerahkan seluruh tenaganya mendorong Ling Chen ke samping. Gerakannya canggung, namun penuh keputusasaan. Bola api menghantam Sulin dengan keras. Gelombang panas membara seketika menelannya. Tubuhnya berputar beberapa kali di udara, lalu jatuh terhempas ke tanah. Aroma hangus tercium di udara. Itu bau pakaiannya yang terbakar karena suhu tinggi. Sulin? Ling Chen berseru kaget, matanya penuh kemarahan dan kesedihan. Aku bukan tidak punya cara untuk menahannya. Tapi dia dengan teguh hati menghalangiku. Kau mencari mati. Bahkan jenazahku tidak bisa menahan serangan bola api, apalagi kau seorang rendahan. Perilaku Sulin yang menghalangi serangan Ling Chen mengundang ejekan dari pengguna kekuatan abnormal itu. Kau menyusahkan. Ia tiba-tiba memuntahkan genangan darah ungu kemerahan. Ini berarti racun telah menginfeksi jantung dan paru-paru. Untuk membunuh kalian berdua rendahan, aku bahkan berisiko terinfeksi. Hasilnya hanya satu, yaitu kematian. Ucapnya, pengguna kekuatan abnormal itu terus menyerang. Api menjilat di tangan kanannya. Namun, ia tidak menyadari, kondisi Ling Chen tampaknya agak aneh. Api kemarahan berkobar di hati Ling Chen. Dia mengangkat kepalanya dengan kasar, menatap tajam ke arah pengguna kekuatan itu. Matanya dipenuhi niat membunuh, seolah ingin menelan lawannya hidup-hidup. Hei, mati. Suara Ling Chen rendah dan dingin. Setiap kata seperti keluar dari antara giginya. Tangannya terkepal erat, otot-ototnya menegang, seolah ingin mengumpulkan semua kekuatannya di saat ini. Entah kenapa, pengguna kekuatan itu terintimidasi oleh tatapan Ling Chen, rasa takut yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Namun, dia segera menenangkan diri, mencibir dan berkata, HMPH, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku adalah pengguna kekuatan. Jangan coba menakutiku. Di depanku, kau hanya bisa jadi anjing atau mati. Belum selesai bicara, bola api yang lebih besar terbentuk di tangannya, membawa kekuatan penghancur dunia, melesat ke arah Ling Chen. Ling Chen tidak memilih menghindar. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Di benaknya, kekuatan aneh mulai bergejolak. Itu adalah kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, kuat dan misterius. Saat bola api hampir menghantam Ling Chen, tiba-tiba muncul cahaya terang dari tubuhnya. Cahaya itu menyilaukan seperti matahari terik, menerangi segalanya di sekelilingnya. Saat bola api bersentuhan dengan cahaya itu, ia menghilang tanpa jejak seolah ditelan. Pengguna kekuatan itu terkejut melihat pemandangan ini. Matanya dipenuhi ekspresi ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa orang rendahan yang berdiri di sana tanpa bergerak bisa begitu saja meniadakan serangannya. Namun, yang lebih mengejutkannya belum datang. Ling Chen perlahan membuka matanya berkedip dengan cahaya aneh. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan ringan. Kekuatan tak terlihat menyapu ke arah pengguna kekuatan itu. Itu adalah kekuatan medan magnet. Ling Chen dapat merasakan perubahan medan magnet di sekitarnya dan mengendalikannya untuk digunakan demi keuntungannya. Dengan kata lain, kekuatan Ling Chen adalah kemampuan untuk menciptakan medan magnet dari udara. Dia dapat mengendalikan medan magnet untuk menjebak pengguna kekuatan di dalamnya, lalu menggunakan kontraksi medan magnet untuk menekannya hingga mati. Sambil menyerang pengguna kekuatan itu, Ling Chen juga mengarahkannya ke Sulin, memutar medan magnet di sekelilingnya, seketika memadamkan api di tubuh Sulin. Namun, kulit di permukaan tubuh Sulin sudah terbakar hingga dagingnya terlihat. Untungnya, ada teknologi medis tercanggih di kota ini. Selama orang itu tidak mati dan masih bernapas, dia bisa diselamatkan. Pada saat yang sama, pengguna kekuatan yang jauh, di bawah kendali medan magnet di sekitarnya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Tidak hanya itu, dia merasa kekuatannya seolah ditekan oleh kekuatan tak terlihat, tidak dapat lagi digunakan dengan bebas seperti sebelumnya. Apa yang terjadi? Merasa aneh, Ling Chen berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah. Kau bertanya-tanya mengapa kekuatanmu tidak bisa digunakan lagi? Ling Chen sudah menebak pikiran lawannya. Pada saat ini, pengguna kekuatan itu akhirnya melihat situasi dengan jelas, wajahnya dipenuhi ketakutan. Terima kekalahanmu. Kau, Ling Chen, kau juga punya kekuatan? Ya, kenapa? Ling Chen meliriknya dengan tatapan meremehkan. Saat Ling Chen menggunakan kekuatannya,
dia tiba-tiba menyadari bahwa saat seseorang menggunakan kekuatan, sejenis medan magnet manusia khusus akan dihasilkan dalam jangkauan mereka sendiri. Sebelumnya, Ling Chen sendiri mencoba mengaktifkan kekuatannya, dan pertama-tama mengaktifkan medan magnet manusia ini. Baru kemudian dia bisa menggunakan kekuatannya. Dengan mengamati pengguna kekuatan di depannya, Ling Chen juga menemukan bahwa saat dia melepaskan kekuatan bola api, medan magnet di sekitarnya akan berubah karenanya. Yang dilakukan Ling Chen hanyalah menemukan pola perubahan medan magnet manusia, lalu menekan pola itu dengan medan magnet eksternal. Dengan begitu, medan magnet manusia menjadi tidak berguna, dan pengguna kekuatan itu tidak dapat mengaktifkan kekuatannya sendiri. Pengguna kekuatan yang terperangkap medan magnet itu berjuang dengan ketakutan, mencoba melepaskan diri dari ikatan itu, tetapi sia-sia. Ling Chen berjalan mendekati pengguna kekuatan itu selangkah demi selangkah, matanya dipenuhi kedinginan. "Kau salah," kata Ling Chen dingin sambil mendekat beberapa langkah. Di dunia ini, tidak ada yang terlahir sebagai orang rendahan. Setiap orang memiliki nilai dan martabatnya sendiri. Dan kau, sebagai sesama manusia, menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Kau yang benar-benar rendahan. Setelah berbicara, Ling Chen mengayunkan tangan kanannya lagi. Kekuatan medan magnet yang kuat meledak seketika, mengikat pengguna kekuatan itu erat-erat di tempatnya. Kekuatan yang meledak begitu kuat, normal. Pengguna kekuatan di depannya benar-benar berlutut di depan Ling Chen. Faktanya, itu adalah Ling Chen yang menekan kakinya dengan medan magnet. Meskipun dia berjuang dan meraung, semuanya sia-sia. Kita semua adalah pengguna kekuatan, harapan umat manusia. Kau tidak bisa membunuhku sampai saat ini. Orang dengan kemampuan khusus itu masih memohon pengampunan Ling Chen. Ling Chen hanya mencibir. Xuanji mengangguk, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." Begitu kalimat ini keluar, ekspresi di wajah orang dengan kemampuan khusus itu penuh dengan keterkejutan, lalu kegembiraan yang tak terkendali. Terima kasih, aku salah. Setelah aku kembali, aku pasti akan melaporkannya ke aliansi manusia agar wanita itu menerima perawatan terbaik, dan juga hilangnya harta karun beracun ini juga karenamu, aku tidak menginginkannya lagi, meskipun aku mengatakannya." Tapi hatinya tidak berpikir begitu. Dia sudah merencanakan, setelah kembali ke kota Yi, dia akan melaporkan masalah ini ke Menara Kemampuan Yi. "Tunggu sebentar, jangan terburu-buru." Ling Chen tersenyum tipis. Senyumnya dipenuhi dengan tatapan dingin. "Aku bilang aku tidak akan membunuhmu. Tapi kamu bisa bunuh diri. Melihat pistol yang terikat di kakimu, itu pasti ditinggalkan oleh aliansi manusia untukmu. Agar kamu bisa mengakhiri hidupmu sendiri." Senyum Ling Chen tampak sangat aneh, kata-katanya seperti pisau tajam. Menusuk langsung ke jantung orang dengan kemampuan khusus itu. Wajah orang dengan kemampuan khusus itu pucat, matanya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Ling Chen mulai mengendalikan medan magnet, dia hanya mengibaskan tangannya, dan orang dengan kemampuan khusus itu merasakan tubuhnya tidak terkendali. Dia benar-benar mencabut pistol yang terikat di kakinya, dia tidak bisa menghentikan semua ini terjadi. Akhirnya, moncongnya diarahkan ke dadanya. Boom, pistol yang dibawa oleh orang dengan kemampuan khusus itu juga merupakan yang terbaik, berbeda dengan senjata panas latihan tempur biasa. Senjata mereka dapat dengan mudah membunuh orang dengan kemampuan khusus. Setelah manusia membangkitkan kemampuan khusus, kekuatan mereka sendiri juga akan meningkat, jika kemampuan khusus terkait dengan kekuatan fisik. Beberapa bahkan dapat mengabaikan senjata panas konvensional, jadi aliansi manusia mengembangkan senjata panas khusus untuk pengakhiran hidup orang dengan kemampuan khusus. Seorang orang dengan kemampuan khusus yang sudah kuat, jika terinfeksi menjadi terinfeksi, mungkin lebih merepotkan daripada terinfeksi biasa. Orang dengan kemampuan khusus yang baru saja dibunuh oleh Ling Chen, diliontin perak aneh di dadanya, ada informasi detailnya. Orang dengan kemampuan khusus tingkat F, Zhang Yan, dan standar penilaian untuk terinfeksi khusus konsisten, sesuai dengan tingkat kemampuan. Menara Kemampuan Yi mengklasifikasikan orang dengan kemampuan khusus dan terinfeksi khusus ke dalam tingkat yang sama, dalam keadaan normal. Orang dengan kemampuan khusus tingkat F harus lebih kuat daripada terinfeksi khusus tingkat F yang kehilangan akal, tetapi ini hanya dalam kebanyakan kasus. Jika ada kelemahan kemampuan, pada tingkat yang sama, orang dengan kemampuan khusus masih kalah dari terinfeksi khusus. Seperti terinfeksi khusus tingkat F kali ini, dalam situasi 1 lawan 1, ternyata bisa membuat Zhang yang terpojok hingga meminta bantuan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur harta karun beracun itu jauh di atas Zhang Yan, baik itu kecepatannya atau racun berbahayanya. Keduanya adalah bahaya yang tidak bisa diabaikan oleh Zhang Yan. Setelah memastikan Zhang Yan benar-benar tewas, Ling Chen bergegas ke sisi Sulin. Membungkuk, Ling Chen menatap luka Sulin dengan cemas, dia terkena langsung oleh api Zhang Yan. Kulitnya hampir hangus, bagaimana ini bisa terjadi? Ling Chen meskipun bisa memerintahkan mayat hidup, tapi tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan. Tepat pada saat ini, terdengar dari belakang Ling Chen. Sang pembunuh terkejut melihat sosok halus dan mempesona perlahan merayap ke arahnya. Itu adalah gadis ular. Ling Chen sedikit terkejut dan berkata, "Kenapa kamu datang ke sini?"
Bantuan dari aliansi manusia akan segera tiba di sini. Kamu sangat berbahaya di sini. Permintaan bantuan dari seorang pengguna kekuatan super, selain orang biasa, juga akan menarik pengguna kekuatan super yang dikirim oleh aliansi manusia. Setiap pengguna kekuatan super adalah kekayaan yang berharga bagi aliansi manusia. Jadi, sama sekali tidak mungkin untuk menyerah. Gadis ular membuka mulutnya. Susu tidak tahu apa yang dia katakan. Ling Chen bingung, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia melihat gadis ular merayap mendekatinya, memberi isyarat dengan tangannya pada pecahan roh di tubuhnya, lalu menunjuk suling di tanah. Ling Chen melihat gerakannya dan merenung sejenak. Sebuah kemungkinan muncul di benaknya, dan dia berkata dengan gembira. Maksudmu, kamu bisa menyembuhkan luka bakarnya? Gadis ular mengangguk berulang kali. Mata Ling Chen berbinar. Dia buru-buru memberi jalan kepada gadis ular. Benarkah? Kalau begitu, cepat coba. Jangan memaksakan diri, nasihat Ling Chen. Gadis ular perlahan mendekati suling dan mengulurkan tangannya. Kulitnya yang lembut mengagumkan. Jari-jarinya panjang dan lentur, seolah diukir dengan sangat hati-hati. Kemudian, kelima jari gadis ular menyentuh permukaan tubuh suling, dan energi hijau yang aneh menyebar di tubuh suling, membungkus kulitnya. Selanjutnya, sebuah pemandangan yang menakjubkan terjadi. Kulit suling yang terbakar di permukaannya, di bawah perbaikan energi hijau yang aneh itu. Ternyata mengelupas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah bekas luka di permukaan terlepas, hanya tersisa kulit yang utuh, tampak hampir sama dengan kulit halus gadis ular. Ling Chen terkejut, gadis ular punya kemampuan seperti ini. Setelah beberapa menit, kulit suling yang terbakar sepenuhnya telah diperbaiki oleh gadis ular. Namun, melihat sisa pakaian di tubuh suling, hanya tersisa robekan. Ling Chen berseru. Biasanya, suling mengenakan pakaian ketat untuk latihan, yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Sekarang, tubuh suling benar-benar terlihat. Dia melepaskan jaketnya dan menutupinya pada suling, lalu menoleh ke gadis ular. Wajahnya pucat karena kelelahan kekuatannya, tetapi melihat Ling Chen bahagia, dia juga bahagia. Kau sudah bekerja keras, terima kasih banyak, kata Ling Chen sambil menghela napas lega dan tersenyum. Wajah gadis ular yang sedingin es dan tak tersentuh menunjukkan sedikit rasa malu. Melihat penampilannya yang sangat menggemaskan, Ling Chen mengulurkan tangan dan mengelusnya beberapa kali di kepala. Tepat pada saat itu. Ding! Melalui sentuhan, tingkat keintiman dengan gadis ular meningkat C2. Tingkat keintiman saat ini, 500. Suara sistem berdering. Bersamaan, sebuah kartu data yang hanya bisa dilihat oleh Ling Chen muncul di kepala gadis ular. Subjek, F, keturunan terinfeksi, gadis ular. Tingkat keintiman, 500. Status saat ini, bangga. Tingkat keintiman berikutnya yang terbuka, evolusi. Melihat bahwa hanya dengan menyentuh rambut gadis ular, tingkat keintiman mereka berdua meningkat C2. Ling Chen menjadi tertarik. Dia tidak menarik tangan kanannya, tetapi terus mengelus kepala gadis ular. Tingkat keintiman C2. Tingkat keintiman E2. Tingkat keintiman C2. Akhirnya, ketika tingkat keintiman mereka berdua mencapai 66 poin. Kenaikan itu berhenti. Meskipun Ling Chen berulang kali mengelus kepala gadis ular, bahkan membuat rambutnya berantakan. Kekuatan lembut tidak meningkat sedikit pun. Sebaliknya, gadis ular itu sangat tidak mengerti gerakan Ling Chen, bahkan sedikit penasaran. Mungkinkah Ling Chen menyukai penampilannya seperti ini? Aduh, maaf, memperhatikan ekspresi bingung gadis ular itu. Ling Chen tersenyum canggung dan dengan kikuk membantu gadis ular itu merapikan rambutnya. Tapi dia tidak pernah merapikan rambut gadis sebelumnya. Lebih baik tidak merapikannya daripada merapikannya. Ketika kekuatan lembutnya dengan gadis ular mencapai 100, dia akan membuka kemampuan baru. Itu adalah kemampuan memanggil. Ling Chen sangat menantikan kemampuan baru ini. Mungkin kemampuan memanggil ini merujuk pada kemampuan untuk memanggil gadis ular dari level S ke level E. Kekuatan antara setiap tingkatan dalam yang terinfeksi khusus sangat berbeda. Seorang yang terinfeksi khusus tingkat pertama masih dapat dengan mudah menghadapi banyak pengguna kemampuan tingkat F. Sebaliknya, itu lebih mudah terbakar. Rahasia Ling Chen, dia juga tidak tahu berapa lama dia bisa menyembunyikannya. Cepat atau lambat, itu akan terungkap. Jika rahasianya terungkap, dia tidak akan aman lagi. Manusia mungkin sangat ingin menguasai kekuatan zombie yang bisa mereka kendalikan. Oleh karena itu, dalam kiamat ini, meningkatkan kekuatan dirinya dan Yao Shen sangatlah penting. Gadis ular adalah terinfeksi pertama yang berhasil dia kendalikan. Dia juga memiliki perasaan khusus untuknya. Jika dia bisa membantu gadis ular berevolusi, maka dia akan melakukannya sebisa mungkin. Boom boom boom. Tiba-tiba terdengar beberapa suara tembakan peluru yang halus dari kejauhan, bercampur dengan suara robekan tenggorokan zombie. Seharusnya dukungan dari Liga Manusia telah tiba. Mereka bertemu zombie yang bersembunyi di samping Ling Chen dan terlibat dalam pertempuran mendadak. Ekspresi Ling Chen segera kembali serius. Dia menatap gadis ular dengan serius. Dengarkan aku, bawa bawahanmu dan cepat lari. Ketika ada waktu, aku akan keluar menemuimu lagi. Ingat,
Jauhi manusia. Jangan mati. Gadis ular itu mengerti kata-kata Ling Chen. Namun, dia menunjukkan ekspresi enggan. Karena desakan Ling Chen, gadis ular itu akhirnya setuju. Dia berlari ke kejauhan sambil menoleh ke belakang 3 kali. Tatapannya ke arah Ling Chen penuh dengan keengganan. Pada saat yang sama, Ling Chen dengan tegas menanggalkan pakaiannya yang berlebih dan membantu Sulin memakainya. Meskipun prosesnya sedikit ambigu. Dalam situasi ini, dia tidak bisa peduli lagi. Setelah melakukan ini, suara tembakan dari kejauhan tiba-tiba berhenti. Gadis ular itu seharusnya mundur bersama bawahannya. Pada saat yang sama, Ling Chen mendengar suara mobil dari hutan di kejauhan. Sial, tidak ada waktu untuk mengurus mayat lagi. Sebuah medan gaya energi tiba-tiba menghantam dahinya. Beban mendadak membuat Ling Chen pingsan seketika. Sebelum pingsan, dia sepertinya mendengar suara orang lain. Ketemu. Di sini. Masih ada orang di sini. Biasalah, biasa. Suara berat dan kuat terdengar di telinga Ling Chen. Itu adalah detak jantungnya sendiri. Meskipun dalam keadaan tidak sadar, kesadaran Ling Chen sangat jernih. Seolah-olah kesadarannya disegel di dalam tubuhnya. Memeriksa dirinya sendiri, Ling Chen menemukan fenomena aneh. Yaitu, bagian belakang kepalanya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Saat cahaya menghilang, memiliki pola, seperti medan magnet yang berfungsi normal. Mengingat kembali, adegan di mana dia menggunakan medan magnet tubuh untuk menekan energi dalam tubuh Zhang Yan. Ling Chen tiba-tiba merasa energik. Ternyata, ketika seseorang membangunkan energinya, ia akan memancarkan medan magnet tubuh, dan sumber energi adalah bagian belakang kepala. Sebelumnya, ketika menghadapi Zhang Yan, Ling Chen ditekan oleh medan magnet dari energi lawannya. Pada level yang sama, Ling Chen seharusnya bisa menekan energi lawan. Bagaimanapun, metode Ling Chen sangat berbeda dari orang lain. Itu adalah medan magnet yang tak terlihat dan tak tersentuh. Kecuali jika tingkat energinya lebih tinggi dari Ling Chen, maka medan magnetnya dapat menekan energi siapapun. Tentang rahasia ini, sedikit orang di Liga Manusia yang mengetahuinya. Jangkauan kemampuannya adalah dalam jarak 10 meter. Artinya, selama pengguna energi dalam ranah yang sama berada dalam jarak 10 meter, dia tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam jarak 10 meter. Ling Chen merasa bersemangat. Sistem benar-benar memberinya kemampuan energi yang kuat. Satu-satunya hal yang membatasinya saat ini adalah kemampuan untuk mengendalikan medan magnet. Saat Ling Chen sedang berpikir, rasa sejuk mengalir ke hatinya, seperti minum segelas air dingin. Ling Chen merasa dingin di sekujur tubuhnya. Kesadarannya berangsur-angsur jernih, dan dia mendengar orang lain berbicara. Tanda-tanda vital normal, hormon telah disuntikan. Dia akan segera bangun. Aneh sekali. Dalam pertempuran seperti itu, dia hanya membentur kepalanya, dan sepertinya menabrak pohon. Ini pertama kalinya saya melihat luka yang begitu aneh. Ling Chen hanya merasa kepalanya sedikit sakit dan perlahan terbangun. Ketika dia membuka matanya, dia terbaring di ranjang rumah sakit. Di sebelahnya berdiri beberapa dokter berbaju putih. Anda sudah bangun. Melihat Ling Chen bangun, para dokter tidak terlalu terkejut, hanya menatapnya dengan tenang. Ling Chen terus berpikir dalam hati, bagaimana dia harus bersikap agar tidak menunjukkan celah. Di mana ini? Ling Chen berpura-pura bingung, menatap beberapa dokter di depannya. Ini adalah rumah sakit departemen operasi, kata seorang dokter parubaya yang tampak lebih tua, menatap Ling Chen dengan sedikit rasa ingin tahu, lalu bertanya, apakah Anda ingat apa yang terjadi sebelumnya? Mata Ling Chen berputar di rongganya, lalu dia menggelengkan kepala. Tidak ingat. Saya hanya tahu bahwa kepala departemen menerima pesan bantuan dari seorang pengguna energi. Saya pergi untuk mendukung bersama kepala departemen. Tapi saya tidak menyangka saat kami tiba di sana, kami terseret ke dalam pertempuran pengguna energi. Saya tidak tahu mengapa kepala saya pusing karena sesuatu dan pingsan. Mendengar kata-kata Ling Chen, dokter sedikit menyipitkan mata, seolah memikirkan sesuatu. Ling Chen sedikit mengangkat tubuhnya dan bertanya dengan prihatin, di mana kepala departemen kita? Dia baik-baik saja? Apakah dia aman? Sebelum saya pingsan, cedera Sulin memang disembuhkan dengan bantuan wanita ular, tetapi mungkin ada efek samping. Sulin bagaimanapun juga memiliki tubuh orang normal. Diperlukan pemeriksaan medis ilmiah untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Jangan khawatir, tubuhnya telah diperiksa secara detail dan tidak ada masalah. Dokter yang baru saja berbicara melanjutkan. Namun, nada suara dokter itu berubah. Dia melanjutkan, dari tubuhnya, kami menemukan sisa racun dari ular berbisa. Dan jejak sebagian energi dari pengguna energi. Apakah Anda tahu mengapa? Mendengar ini, Ling Chen langsung menjadi sangat gugup. Alasannya sederhana. Sulin sebelumnya menahan bola api energi Zhang Yan. Pasti akan meninggalkan jejak di tubuhnya. Selain itu, dia juga terkena racun ular berbisa. Meskipun ada serum penawar racun, masih akan ada jejak yang tersisa. Otak Ling Chen berputar cepat. Tiba-tiba dia mendapat ide. Itu karena kepala departemen membantu pengguna energi mengalahkan ular berbisa. Ketika kami tiba di sana,
Pengguna energi dan ular berbisa sudah terluka parah. Kepala departemenlah yang mengendalikan ular berbisa tanpa mempedulikan keselamatannya, sehingga pengguna energi memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Setelah itu, saya melihat kepala departemen diracuni, jadi saya membantunya dengan serum penawar racun. Tapi karena racun liar tidak mati kesakitan, aku terlempar. Penjelasan ini, meskipun dipaksakan, memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Bagaimanapun, situasi di tempat kejadian, hanya dia dan Suling yang tahu. Apapun yang mereka katakan, bahkan jika itu terdengar sangat aneh, yang lain hanya bisa percaya. Oh, begitu. Dokter melirik Lin Chen, lalu mengangguk. Kalau begitu, bersiaplah. Kematian seorang ability user bukanlah masalah kecil. Karena kau menyaksikan sendiri kematian ability user itu. Kau akan menerima pemberitahuan dari menara kemampuan. Saat itu, kau harus memberitahukan semua yang kau tahu. Secara rinci kepada petinggi menara kemampuan. Jika kau berbohong, kau akan dibunuh di tempat. Mendengar ini, hati Lin Chen seketika mendingin separuh. Namun, ia sengaja berpura-pura tidak peduli, dan bertanya sambil tersenyum, berbohong memang seserius itu? Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana petinggi menara kemampuan bisa tahu apakah kita berbohong atau tidak? Mulut ada pada mereka berdua, dan hanya mereka berdua yang tahu apa yang terjadi di tempat kejadian. Jadi, bukankah segalanya tergantung pada mulutnya dan Suling? Dokter tertawa mengejek, seolah mengolok-olok ketidakdewasaan Lin Chen. Jika semudah itu, menara kemampuan tidak akan mengeksekusi begitu banyak orang. Konon, di menara kemampuan, ada ability user khusus yang dapat merasakan pikiran orang. Di hadapan mereka, apakah kau berbohong atau tidak, mereka bisa melihatnya sekilas. Kau masih berpikir ada orang yang bisa berbohong di menara kemampuan? Begitu kata-kata itu jatuh, hati Lin Chen terasa seperti tertancap paku. Ada ability user khusus dengan kemampuan mental, yang bisa menilai apakah seseorang berbohong. Itu terlalu berlebihan, lebih baik daripada alat pendeteksi kebohongan. Untungnya, di permukaan, ia tidak menunjukkan kepanikan apapun, hanya terlihat santai. Baiklah, kau istirahat dulu. Pemberitahuan dari menara kemampuan akan segera turun. Nanti kepala departemenmu akan datang ke sini, kalian pergi bersama. Setelah mengucapkan ini, dokter keluar dari bangsal bersama beberapa asisten. Tak lama kemudian, Suling yang sudah berganti pakaian rapi masuk ke bangsal. Namun, dibandingkan dengan ekspresi wajah Suling di hari-hari biasa, kini ia jelas terlihat cemas. Keduanya saling memandang tanpa berkata-kata, sampai Suling berjalan ke depan Lin Chen dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lin Chen, aku ingin bertanya satu hal. Bagaimana sebenarnya ability user itu meninggal? Dia. Lin Chen sedikit mengangkat alisnya. Ia tidak menyangka pertanyaan pertama Suling setelah bangun adalah tentang ability user itu. Dibandingkan dengan ketenangan Lin Chen, Suling terlihat sedikit panik, dan berkata dengan bingung, jika kematian ability user itu ada hubungannya dengan kita, maka tamatlah sudah. Menurut hukum aliansi manusia, kita berdua akan dihukum mati. Mata Lin Chen berputar. Ia terus mengingat kejadian sebelumnya, dan tiba-tiba teringat bahwa Suling pingsan setelah terkena pukulan ability user itu. Jadi, segala sesuatu yang terjadi setelah itu, ia sama sekali tidak tahu. Tentu saja ia tidak tahu bahwa dirinya memiliki kemampuan. Sehingga ia tidak tahu bahwa ia memiliki kemampuan khusus. Kepala, jangan khawatir, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Lin Chen menatap Suling dengan serius. Ekspresi wajahnya yang meyakinkan membuat Suling sedikit lebih tenang. Ini sungguh? Suling bertanya dengan ragu. Tentu saja sungguh. Lin Chen mulai mengarang cerita yang meyakinkan. Saat kita tiba, ability user itu jelas-jelas bertarung dengan racun liar. Justru kau yang maju dan berhadapan dengan racun liar, sehingga ability user itu mendapat kesempatan. Meskipun racun liar akhirnya terbunuh, ability user itu juga mengalami serangan balik dari virus di tubuhnya, dan terpaksa mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi kematian orang yang punya kemampuan tidak ada hubungannya sama kita. Sulin menatap Lin Chen dengan tercengang. Ini kan bohong. Walaupun orang yang punya kemampuan itu benar-benar mati karena reaksi balik virus. Itu juga karena serangan yang dilancarkan ke arah mereka. Setelah menahan serangan level 1 untuk Lin Chen, Sulin kehilangan kesadaran. Tapi setelah bangun sekarang, Sulin justru tidak menemukan luka sedikit pun di tubuhnya. Ia bahkan merasa tubuhnya penuh kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Apa yang terjadi setelah ia pingsan, mungkin hanya Lin Chen yang tahu. Lin Chen? Sulin berkata dengan nada agak khawatir. Kalau menurut perkataan Lin Chen, mereka mungkin akan ketahuan oleh menara kemampuan, kan? Karena itu semua tidak benar. Tapi sebelum dia sempat berkata lebih banyak, Lin Chen sudah memotongnya. Tunggu, Kapten. Aku mau tanya satu pertanyaan dulu. Ekspresi Lin Chen agak serius. Kalau kita beritahu situasi aslinya kepada mereka, apakah akhir kita berdua akan membaik? Bukankah tetap saja jalan buntu? Sulin tertegun sejenak. Benar, kau benar. Jika kita memberitahukan kronologi kejadian kepada menara kemampuan,
maka mereka hanya akan dijatuhi hukuman mati. Tapi jika mengikuti perkataan Ling Chen, mungkin masih ada secercah harapan. Namun Sulin mengerutkan keningnya, memandang Ling Chen dengan wajah penuh kekhawatiran. Menara kemampuan punya orang yang punya kemampuan khusus untuk menguji kebohongan. Bisakah kita benar-benar lolos ujian? Tenang saja, bisa kok. Ling Chen tersenyum tipis. Ia menepuk bahu Sulin. Percayalah padaku, kita pasti baik-baik saja. Entah mengapa, satu kalimat dari Ling Chen membuat Sulin tenang dari kepanikannya tadi. Pada saat yang sama, ia juga memandang Ling Chen di depannya dengan sedikit terkejut. Kenapa rasanya setelah misi keluar kali ini? Ling Chen seolah berubah total. Bukan hanya itu, aura Ling Chen dari dalam keluar juga berubah. Kelemahannya yang dulu lenyap seketika, ia selalu memancarkan kepercayaan diri yang unik. Oleh karena itu, ia mempercayai Ling Chen. Segera, setelah berbagai pemeriksaan lanjutan, keduanya memenuhi standar kesehatan. Perintah dari Menara Kemampuan pun segera dikeluarkan, meminta keduanya segera menuju. Yang bertugas menyambut adalah seorang pengguna kemampuan level F dari Menara Kemampuan. Dikatakan menyambut, sebenarnya hanya untuk mencegah keduanya kabur. Mereka hanya diantar dan dikawal saja. Pengguna kemampuan level F ini bernama Cao Fei. Penampilannya terlihat berotot. Seluruh tubuhnya berotot. Seharusnya ia adalah pengguna kemampuan tipe kekuatan. Sepanjang jalan tak bersuara. Tapi sikap Cao Fei terhadap keduanya terlihat sangat tidak senang. Ia, seorang pengguna kemampuan yang terhormat. Datang untuk mengawal dua orang biasa, benar-benar terlalu berlebihan. Akhirnya, keduanya tiba di depan Menara Kemampuan. Di depan mereka, sebuah menara tinggi berdiri di pusat kota, seolah-olah menjadi urat nadi seluruh kota. Badan menara terbuat dari bahan paduan khusus, permukaannya berkilauan dengan kilau logam yang dingin. Bentuk aerodinamis menara bersinar cemerlang di bawah sinar matahari. Penuh dengan nuansa teknologi modern. Di bawah pimpinan Cao Fei, keduanya memasuki Menara Kemampuan. Dinding interiornya dilapisi layar LCD raksasa. Di atasnya mengalir data dan informasi yang rumit. Menampilkan berbagai status dan parameter Menara Kemampuan. Sulin sudah terkejut sampai tak bisa berkata-kata melihat pemandangan ini. Meskipun ia berasal dari divisi operasi, seorang pemimpin departemen yang berkuasa. Tapi aku belum pernah masuk ke Menara Kemampuan. Tempat ini hanya untuk orang yang punya kemampuan. Berputar-putar. Melewati koridor panjang dan sempit, pemandangan di depan tiba-tiba terbuka. Ketiga orang itu tiba di tempat yang mirip aula besar. Di tengah pandangan, ada tangga yang terus naik. Di tangga tertinggi, ada dua kursi. Dua wanita duduk di atas. Yang di sebelah kiri wajahnya dingin, matanya tenang menatap ke depan. Dengan munculnya Cao Fei dan rombongannya, tatapan dinginnya juga tertuju pada mereka bertiga. Cao Fei segera memberi hormat. Tuan Liu, sudah saya antar. Sekaligus, dia sedikit menoleh ke belakang untuk memperkenalkan dua orang itu. Ini adalah pemimpin tertinggi Menara Kemampuan Kota, Liu Muyu. Cepat beri hormat. Setelah diingatkan olehnya, barulah kedua orang itu sadar. Membungkuk dan memberi hormat, mereka berkata serempak, Tuan Liu. Pandangan Liu Muyu tertuju pada Ling Chen dan yang lainnya, dia tidak banyak bicara, lalu mengalihkan pandangannya ke samping. Dua orang, dari kegelapan di kedua sisi tangga, tiba-tiba terdengar suara rendah. Dengan munculnya sesosok tubuh, akhirnya ia tiba di samping Ling Chen dan yang lainnya. Ling Chen diam-diam melirik lencana di dadanya. SS spesialis kemampuan, dua orang ini. Ling Chen menghela napas lega, situasinya masih terkendali. Mari kita mulai. Liu Muyu berkata tanpa ekspresi. Baik, Liang Bei membungkuk dalam-dalam ke arahnya. Kemudian dia menoleh ke arah Ling Chen. Nanti, apapun yang ditanyakan Tuan Liu, kalian harus menjawab dengan jujur. Jika kalian berbohong, hanya ada satu akhir. Begitu suaranya mereda. Cao Fei tiba-tiba melayangkan pukulan ke depan. HMPH. Suara menerobos udara terdengar memekakan telinga. Hanya dengan satu pukulan ke udara, ia mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Menghadapi situasi ini secara pribadi, Sulin juga terlihat sedikit gugup, ekspresinya kosong. Tidak tahu harus berbuat apa. Kepala departemen, tidak apa-apa. Katakan saja yang sebenarnya nanti. Saya yakin para spesialis kemampuan ini tidak akan mempersulit kita. Ling Chen melihat kegugupannya dan berkata untuk menghiburnya. Sekaligus, Liang Bei juga mulai menunjukkan kemampuannya. Dia mengangkat tangan kanannya, ekspresinya serius dan sungguh-sungguh. Di telapak tangannya, bola cahaya transparan tak berwarna terbentuk dengan anggun. Jika tidak dilihat dengan seksama, tidak akan terlihat sama sekali. Sudah lihat? Ini adalah jantung persepsi kemampuanku, kata Liang Bei dengan bangga. Kalian akan meletakkan tangan kalian di atasnya nanti. Jika kalian berbohong, bola cahaya transparan akan berubah menjadi merah. Jika kalian mengatakan yang sebenarnya, tidak akan ada perubahan. Satu persatu, kamu duluan. Liang Bei mengarahkan pandangannya pada Sulin. Mau tidak mau, Sulin harus menjadi yang pertama diadili.
Ketika kedua tangannya diletakkan di atas hati persepsi, Liu Muyu dengan bijak bertanya, apakah kematian Zhang yang terkait dengan kalian? Satu kalimat itu seperti menusuk rakitan Sulin, membuatnya dan Kong Weining tidak tahu bagaimana menjawab. Atas isyarat Ling Chen, Sulin mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Kematian seorang praktisi jenius tidak ada hubungannya dengan kami sama sekali. Wah, permukaan hati persepsi, seiring jatuhnya kata-kata Sulin, mulai bersinar dengan cahaya yang berdenyut. Setelah beberapa detik berlalu, warna hati persepsi tidak berubah, tidak ada sedikit pun kelainan. Sulin diam-diam menoleh. Memberi Ling Chen tatapan terkejut, seolah bertanya, apa yang terjadi di sini? Oh, melihat dua bola cahaya transparan di tangan mereka tidak menunjukkan perubahan apapun, Liu Muyu sedikit mengernyitkan alisnya. Akhirnya, dia menatap Sulin dengan tatapan tajam dan mendalam, seolah bisa melihat menembus permukaan. Hehe. Pada saat ini, wanita yang duduk di sebelahnya tertawa, lalu berkata, masih menurut pendapatku. Praktisi jenius di bawahmu terlalu lemah, sehingga tewas dalam situasi infeksi khusus tingkat ini. Laporan pemeriksaan visual kedua belah pihak. Bukankah kau sudah membacanya? Orang itu tewas oleh senjata panas biasa, tertembak di kepala. Ini menunjukkan bahwa Zhang Yan berhasil membunuhnya dengan bantuan mereka berdua. Kematian Zhang Yan tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Bermain kata, Liu Muyu menggertakkan giginya, tidak percaya. Dia menatap Sulin lagi dan bertanya, kalau begitu, ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Sulin langsung merasa sesak di dadanya, pertanyaan ini tampaknya lebih sensitif. Saat menjawab pertanyaan tadi, Sulin merasa jawabannya agak keliru. Meskipun Zhang Yan tewas karena senjatanya yang istimewa. Sulin tidak percaya Zhang Yan menarik pelatuknya sendiri. Jika dilihat dari kenyataan, kematian Zhang Yan memang tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Sulin. Bahkan jika dia tidak tewas oleh peluru, dia akan tewas karena ledakan racun. Jadi, secara ketat, jawaban Sulin tadi tidak bisa dibilang berbohong. Tetapi pertanyaan selanjutnya agak menyentuh sensitivitas. Saat itu, aku dan Ling Chen menerima pesan minta tolong. Ketika kami tiba, praktisi jenius itu sudah terluka parah dalam pertarungan dengan makhluk itu. Saat kami membantu praktisi jenius itu, kami tidak sengaja terkena gelombang kejut dari pertarungan mereka. Mereka bilang, kemudian praktisi jenius itu tewas karena keracunan, jadi dia mengakhiri hidupnya dengan pistol. Sulin berkata dengan gugup, ini sangat bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Sama sekali tidak ada kebenarannya. Aku tidak tahu bagaimana hati persepsi akan bereaksi. Seiring berjalannya gelombang di permukaan hati persepsi, warnanya masih belum berubah. Kali ini, Sulin benar-benar terpaku di tempat. Untungnya, reaksinya cepat, sehingga tidak ada yang melihat kilatan emas di matanya. Yang tidak dilihat semua orang adalah, tatapan Ling Chen tertuju pada hati persepsi. Di mata Ling Chen, hati persepsi seukuran telapak tangan itu, di dalamnya berputar medan magnet tubuh manusia. Benarkah ini kebetulan? Kemampuan Ling Chen adalah mengendalikan medan magnet. Bahkan medan magnet tubuh manusia pun sama. Ketika Sulin menjawab, Ling Chen menemukan bahwa medan magnet tubuh manusia di dalam hati persepsi mengalami perubahan. Dia tahu Sulin berbohong. Jadi, perubahan medan magnet tubuh manusia itulah yang menyebabkan hati persepsi menjadi merah. Ling Chen hanya menekan medan magnet tubuh manusia itu, membuatnya tetap dalam keadaan semula. Bahkan Liu Muyu pun tidak menyadarinya. Tuan Liu, dia tidak berbohong. Hati persepsi saya tidak mendeteksi kelainan apapun. Liu Muyu menatap Liu Muyu yang berada di tangga yang jauh dan berkata dengan keras. Pada saat ini, wajah Liu Muyu semakin jelek. Dia bertanya lagi, cepat. Pertanyaan itu melewati Sulin dan beralih ke Ling Chen, yang tampaknya memiliki kondisi mental yang tidak terlalu baik. Ling Chen meletakkan kedua tangannya di atas hati persepsi. Semakin dekat, kontrol medan magnet akan semakin mudah. Katakan padaku, apakah kematian Zhang Yan ada hubungannya sedikit pun denganmu? Saat Liu Muyu bertanya, satu tangan sudah menggenggam sandaran kursi di sebelahnya. Sedikit mengencangkan cengkeramannya. Di permukaan kursi itu muncul retakan halus. Tuan Liu, saya penakut. Saya belum pernah berbicara dengan Tuan kekuatan khusus itu. Ling Chen berpura-pura polos, tapi Sulin di sampingnya memasang ekspresi aneh. Belum bicara dengannya, lalu siapa yang membuatnya marah? Hati yang merasakan, bergelombang di permukaan. Warnanya tidak berubah sama sekali. Apa yang dikatakan Ling Chen memang benar. Jika bukan karena Liu Muyu dan yang lainnya ada di sana, mungkin Sulin tidak akan bisa mengendalikan ekspresi wajahnya. Dia tidak sabar untuk bertanya pada Ling Chen, ada apa ini? Mungkinkah Tuan kekuatan khusus yang menguji kebohongan ini adalah kenalan Ling Chen? Siapa sebenarnya dia? Bagaimana mungkin dia memiliki koneksi yang begitu kuat? Dunia pengguna kekuatan khusus dan orang biasa bagai jurang pemisah. Bagaimana mungkin ada hubungannya? Jadi katakan, apakah kamu melihat dia bunuh diri? Liu Muyu bertanya dengan geraham terkatup. Ling Chen juga memasang tampang polos dan menggelengkan kepala. Tidak. Saya tidak tahu. Ucapnya, Ling Chen menghela napas. Ah, Tuan kekuatan khusus itu sangat baik.
Dia tidak meminta kami berdua untuk meninggalkannya dan melarikan diri sendiri. Melihat penampilan Ling Chen, dia sepertinya masih kesal pada Zhang Yan. Tubuh Liu Muyu lemas sepenuhnya. Keduanya mengatakan yang sebenarnya. Itu berarti bawahannya memang tidak kompeten. Sehingga dia mati di luar. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bagi Liu Muyu, ini adalah penghinaan. Setelah berpikir sejenak, Liu Muyu menghela napas dalam-dalam. Dia berkata, sepertinya masalah ini memang tidak ada hubungannya dengan kalian. Memang tidak ada hubungannya dengan kalian. Hari ini memanggil kalian ke sini. Selain urusan Zhang Yan, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Mengatakan ini, nada suara Liu Muyu kembali normal. Dia berkata dengan dingin, 13 orang lainnya di Departemen Tindakanmu telah kehilangan kontak sepenuhnya. Dalam perjalanan kembali ke kamar dari zona keamanan keempat, jenazah mereka yang utuh juga tidak ditemukan. Hanya di pos eksplorasi Maret 11. Ditemukan beberapa kerangka dengan pakaian serupa, tapi tidak lengkap. Mendengar ini, Sulin terkejut dan ekspresinya tidak percaya. Benarkah? Apa? Hanya kami berdua yang tersisa di Departemen Tindakanmu? Setelah sang ayah dibebaskan, Sulin masih berencana merangkum pengalaman mereka, tetapi tidak menyangka yang lain ternyata semua mati. Seluruh Departemen Tindakan hanya tersisa mereka berdua. Sulin seketika merasa sedikit sedih. Ling Chen menatapnya dengan tenang. Sulin tidak tahu bagaimana para anggota Departemen Tindakan bisa memperoleh kekuatan itu. Jika dia tahu, mungkin dia tidak akan sedih atas kematian orang-orang ini. Jangan terlalu sedih, kami sudah bersiap mengirim tim pengguna kekuatan khusus untuk mencari keberadaan si ular betina di zona keamanan keempat. Kami terus kembali, 2 pos eksplorasi bertempur. Jika tidak berjaga-jaga, dia benar-benar akan meremahkannya. Si ular betina itu tidak berarti apa-apa. Liu Muyu merendahkan diri, berkata. Mendengar ini, Ling Chen yang tadinya tenang seketika menjadi tegang. Mereka benar-benar akan membalas dendam pada si ular betina? Jika menghadapi tim pengguna kekuatan khusus dari menara kekuatan khusus, dengan kekuatan si ular betina level F, dia mungkin akan mati dengan mengenaskan. Bolehkah saya bertanya, Tuan Liu, kapan tim pengguna kekuatan khusus akan berangkat? Ling Chen membungkuk dengan hormat, bertanya penuh selidik. Liu Muyu belum menjawab. Wanita yang duduk di sampingnya lebih dulu menjawab. Mengapa? Kamu terlihat sangat peduli pada si ular betina. Begitu kata-kata itu keluar, Ling Chen hanya merasa otaknya korslet. Dia merasa sudah bersikap sangat hati-hati. Bagaimana bisa ketahuan? Untungnya Ling Chen tetap tidak mau mengaku. Tentu saja aku peduli. Dia adalah musuh yang membunuh klienku saat aku keluar. Aku dan dia saling membenci, ingin sekali menghabisinya. Ling Chen berpura-pura terlihat angkuh. Dia mengertakkan gigi saat berbicara. Baiklah, tubuh orang lain sedikit maju. Wajahnya juga muncul dari bayangan hitam. Jika Liu Muyu memberi kesan dinginnya gunung es yang membeku selama ribuan tahun, maka wanita berbibir merah dan berhiaskan emas ini memiliki hati yang sangat hangat. Karena kau sangat membenci si ular, biarkan kalian berdua bergabung dengan tim. Setelah tim orang-orang berkemampuan menangkap si ular, kau sendiri yang akan mengirim si ular ke alam baka.